Udah ada Kang Rido kayaknya. Kang Rido udah ada Kang Rido. Sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Kang Rido. Salam kenal Kang Andi. Ya Kang Rido. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di kantor Kang? Di rumah masih WFH, soalnya masih menunggu Oh, satu keluarga lagi negatif. Oh, Jadi masih anak berarti Kang? istri kakak ipar. Oh, kata itu. my God. Di rumah aja atau sempat masuk rumah sakit? Alhamdulillah di rumah aja sih. Oh, di rumah aja, nggak terlalu ini ya gejalanya ya. Tapi ada yang ini, yang ibunya ada yang itu apa ya? Yang sekarang masih positif itu kan istri kakak ipar. Nah ibunya meninggal dunia sih Benar lagi. karena komorbiditasnya, Komorbidity. Ini apa? Diabetes. diabetes, riwayat jantung, hipertensi. Ini kita spontan aja nih sama komunikasi sama Kang Agus nih. Iya. Kadang-kadang malah harus yang spontan-spontan. Alhamdulillah kayaknya spontan jadi gitu. Itu ilmunya Kang Adi Kang Rido. Kang Adi tak jadi Ilmu dadakan. Ilmu dadakan. Kang Ismanto itu istrinya yang sempat kena. Dan itu sempat saturasinya rendah banget sampai 80 berapa gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk isolasi di rumah aja. Langsung disaranin beli oksigen, beli oximeter kan. Pas itu momennya barang-barangnya masih ada di apotek gitu sempat beli. Tadinya sempat mau pinjam punya saya, mau ngambil ke Cilegon kan. Tapi terus sempat nyari, akhirnya dapet kan katanya. Alhamdulillah sih sehat sekarang. Ya alhamdulillah waktu itu ada apa? Ya dipanduan dengan sama Kang Adi ya. Jadi pakai ini obat ini gitu. Seperti itu. Tapi memang ketika saturasi rendah itu ini ya bro, kondisinya memang nggak terlalu ini ya, kelihatan payah gitu nggak sih? Enggak kelihatan. Enggak. Nah itu yang sebenarnya silent death-nya itu merasa dirinya normal, Ya, tapi kondisi di dalamnya, sehingga ketika sudah sampai 70 tuh biasanya udah terlambat penanganannya biasanya. ya dulu paling rendah itu sempat 84 ya. Hebat. 84. Daya tahan tubuhnya 84. dan memang tidak ada riwayat apa-apa ya untungnya ya. Ada. Jadi ada gula juga. Ada gula. Yang paling ini ada gula itu sih. Ya, cuman memang udah dibawa kami. siapa ini Kang Is? Gimana kan? Ini kejadian siapa Kang? Istri. Oh Kang Is juga kena? Ya, jadi awalnya itu sekitar akhir Mei ya, kalau nggak salah hari Sabtu itu tanggal 28 atau berapa itu. Nah, itu istri itu ketemuan dengan adik di Tang City. Tuh, pulang dari Tang City sekitar hari Senin itu nggak enak badan. Nah, kebetulan istri itu kan sering sakit ya, ya nggak enak badan itu sering karena ada gula terus sering ada asam urat gitu. Saya pikir ya sakit biasa gitu. Dan hari Rabu saya bawa ke dokter, kebetulan udah ada dokter ya langganan gitulah, praktek dokter gitu. Jadi tahu betul riwayatnya istri ini. Nah waktu itu dikasih obat untuk tipes gitulah, obat biasa. Nah kemudian beberapa waktu itu Nah setelah istri nggak enak badan itu anak demam juga. Nah, saya punya anak 3 kan. Jadi pertama anak yang paling kecil, demam kasih obat demam paracetamol lah, udah sembuh. Nah terus anak yang kedua, itu setelah itu berturut-turut itu sampai anak yang ketiga, yang pertama. Tapi setelah kasih paracetamol semuanya ini langsung normal gitu, maksudnya udah nggak demam lagi. Nah setelah itu seminggu kemudian itu saya yang nggak enak badan. Akhirnya saya cari informasi, cari artikel, waduh ini mah COVID ini mah saya gitu ceritanya. Nah setelah itu kan istri masih belum sehat lah. Waktu itu sebelum saya kena itu saya belum berpikir kena COVID. Setelah saya merasakan badannya ini ada tanda-tanda COVID, saya baru cek ke cek dengan artikel dengan teman-teman gitu. Nah saya sempat 2 hari itu gak enak badan, minum obat paracetamol, Mixadrip waktu itu, minum Mixadrip,
terus jajar vitamin 2-3 hari itu udah sehat lagi. Nah, ini kembali lagi ke istri. Seminggu kemudian saya bawa ke rumah sakit. 10 harian lah, 10 hari dari awalnya nggak enak badan. 10 harian lah kira-kira. Saya bawa ke rumah sakit Sariasi. Di sana dites antigen negatif. Cuman kok saturasinya itu rendah. Saturasi rendah, terus dicek radiologi. Sama dokter, oh ini mah masih harus dirawat lah gitu. Karena paru-parunya kena, oh ini mah COVID-19-nya kan. Nah, pada hari Minggu itu kan waktu itu hari Minggu. Saya langsung telepon si Kang Adi waktu itu ya kan. Saya telepon Kang Adi gini gitu terus. Kang Adi nggak usah disoman aja gitu kan. Dianjurin obat ini gitu, terus beli tabung oksigen. Tabung oksigen masih gampang, di apotek masih banyak. Itu ceritanya. Kan udah luar biasa sulit itu. Halo? Iya Kang, masih kedengaran. Halo. Lanjutkan. Terus sekarang posisinya sembuh udah? Sekarang posisinya gimana lo? Istri sembuh udah atau? Oh, hilang. Mangga Kang Agus mulai aja. Kita mulai aja ya sambil jalan ya. Ya. Halo. Ya, Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom ya, lewat online. Tadi pagi karena ada dari Aeronautik 2000 namanya Kang Farhan meninggalkan kita. Beliau orang yang sangat berkesan di angkatan 2000 khususnya di Aeronautik. Beliau mantan ketua himpunan di Aeronautik juga, sehingga Kang Rido luar biasa berhasrat sekali untuk sharing ya, memotivasi bagi siapapun alumni kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah, sedang negatif, baik dirinya maupun keluarganya. Ya, langsung saya komunikasi sama Kang Adi, ya ini luar biasa ya, kita mau berbagi motivasi minimal yang tadinya drop jadi bangkit lagi dengan alhamdulillah adanya orang-orang yang survivor. Mungkin itu survivor itu di sini ada Kang Rido khususnya sebagai pembicara utama. Nanti mungkin yang pernah kayak tadi Kang Ismanto istrinya, terus Kang Adi juga, teknisnya juga siapa ya. Terus ya nanti kita acara ini akan dipimpin oleh Kang Adi. Mudah-mudahan Kang Rido bisa sharing luar biasa. Nanti mungkin Kang Adi ini di record Kang Adi ya. Nanti recordingnya kita bisa share di grup di grup kita, di grup alumni, agar menjadi ya patokan atau menjadi motivasi buat alumni dan juga keluarganya yang Allah uji sedang menderita positif COVID-19. Silakan Kang Adi, lanjut untuk agendanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Udah ada yang saya kenal siapa nih? Kang Adrian, penulis buku kita nih. Lagi di mana Kang Adrian posisi? Assalamualaikum, Kang. Ini di rumah di Parangpong. Oh, lagi ini. WFH. Apa memang kantornya udah WFH terus-menerus atau? Iya, dari awal pandemi udah WFH kita semua. Belum balik-balik. Oke. Ada Kang Fikri Milsa juga. Beliau kebetulan alumni baru mesin 2017. Sekarang tergabung di raihmimpi.id ya. Salah satu rekanan mitranya Kapolban dalam hal penggalangan donasi. Ada Kang Ferry, ada Kang Ganjar, ada Ismanto, ada ini Primanda, ini siapa nih? Ada Teh Suci. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja kali ya. Jadi sebenarnya kita pertama mungkin akan mendengarkan sharing dari Kang Rido gitu ya, terkait inilah mudah-mudahan ada hal yang kita bisa sharing bersama-sama. Gitu. Untuk waktu dan tempat, Kang Rido. Oke, nuhun Kang Adi, Kang Agus, kenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ini acara spontan banget, jadi kayaknya sedih aja gitu melihat 5 postingan terakhir di FBIK itu semuanya berita duka gitu. Jadi tadi pagi ngobrol, kayak gimana kalau kita ngasih berita positif ya? Gimana kalau kita sharing yang udah negatif gitu? Mungkin itu bisa ngasih positif vibe gitu. Lebih fokus kepada berita positif. Idenya sih tadi ngobrol kayak gitu. Tahu-tahu diinisiasi langsung kan jam malam ya. Ini udah disebarin acaranya. Waduh. Enggak apa-apa. Jadi idenya memang pengen sharing. Tadi mungkin Kang Adi nanya Primanda anak Aero 2015. Ada 2 adik kelas saya sini, Primanda sama Akbar. Jadi saya mau sharing aja pengalaman saya dari waktu saya positif menjadi negatif.
semoga ya dengan ini bisa menginisiasi nanti rekan-rekan yang lain untuk sharing juga sehingga kita bisa lebih kuat secara sosial. Saya waktu itu tanggal 9, baru banget saya, tanggal 9 Juni itu saya kebetulan akan ada tugas ke salah satu BUMN lain yang mewajibkan untuk tes antigen. Karena perlu tes antigen, maka saya tes antigen sore hari sebelum berangkat, dan hasil tesnya itu ada 2 garis, satu garis tegas, satu garis berbayang-bayang. Selama ini, sebelumnya saya bercanda sama dokter polikliniknya, kalau dokter ngasih saya surat keterangan antigen lewat dari 2 jam, saya tenang gitu. Saya khawatir kalau dokter nelfon saya dalam 15 menit. Tahunya hari itu dokter nelfon saya dalam 15 menit. Udah. Langsung saya mengarrange tes PCR besok paginya, karena waktu itu saya nggak nemu yang sore. Dan saya memutuskan untuk ambil isoman sendiri. Jadi waktu itu saya langsung mencari tempat, untuk saya tidak pulang, saya mencari tempat sendiri, karena saya masih berpositif thinking, semoga yang kena positif ini saya sendiri saja, keluarga di rumah tidak. Jadi saya memutuskan untuk terpisah waktu itu. Dan saya ngasih tahu rumah, tanggal 10, saya di tes PCR di lab Pramita, kemudian keluarga juga sama, di tes pakai home service yang ke rumah. Malamnya hasilnya keluar, positif, saya positif, maupun keluarga di rumah. Kebetulan rumah saya ini ada 2 rumah, satu keluarga saya, satu keluarga kakak ipar, cuma pakai connecting door, karena kan orang tua, masa saya pindah-pindah ke rumah anak harus ketok pintu, ya udah, akhirnya secara protokol kesehatan COVID jadi hitungannya satu rumah kan. Dan di kantor juga memang kami tidak mengizinkan orang yang masih ada orang serumah yang sedang positif masuk kantor untuk mengurangi resiko. Akhirnya setelah dapat hasil Kamis malam, tanggal 10 malam positif semua, tanggal 11 saya pulang karena udah semuanya positif ya. Yang saya khawatirkan waktu itu karena ada 3 orang tua di rumah, ada papa, ada ibu, dan kebetulan ada mertuanya kakak ipar. Karena waktu itu minggunya itu mau ada acara sunatan keponakan, jadi dilahnya datang ke sini malah jadi positif. Memang kalau dari pengalaman kami keluarga ada 3 kelompok mungkin ya. Kelompok yang pertama itu kami ngalamin gejalanya itu di 4 hari pertama. Jadi di 4 hari pertama saya tuh yang saya rasakan kelelahan ada luar biasa. Padahal sebelum dites itu nggak kerasa apa-apa. Saya nggak tahu karena saya workaholic jadi nggak saya rasa gitu ya. Tapi setelah saya positif jadi berasa semuanya. Jadi kelelahan, sakit kepala yang tinggal paling lama di saya. Kalau keluarga kebanyakan pilek, batuk, pusing, pilek, batuk, pusing ya. 3 itu kebanyakan. Kecuali papa yang sempat drop sampai 90 waktu itu. Sempat drop saturasinya sampai 90. Terus mertua kakak ipar yang sempat turun sampai 8 di bawah 90 waktu itu. Nah, pada prosesnya, berhubung saya dulu sempat terlibat banyak di PMI juga, jadinya gerak cepat ngumpulin perlengkapan yang dibutuhkan, multivitamin, tabung oksigen, oximeter, dan lainnya. Alhamdulillah, keluarga membaik. Ya, waktu juga sempat home service manggil dokter ke rumah, kata dokter, yang penting gejalanya ditangani dulu, tetap berpikiran positif, karena itu yang penting buat imunitas, dan itu benar saya mencoba untuk strong buat semua orang. Akhirnya dalam waktu sekitar 4-5 hari pertama itu, mayoritas gejala pulih, kecuali papa yang tetap berlanjut lemas batuk sampai ke diare, dan di mertuanya kakak ipar yang setelah 7 hari ya akhirnya meninggal dunia sih di rumah. Jadi itu ngalamin juga ngurusnya, prosesnya. Memang pada waktu itu mungkin salah satunya jadi pembelajaran juga ya, di antara saya sama kakak ipar saya itu sering berdebat banyak soal vaksin. Jadi saya pro vaksin, kebetulan kakak ipar saya tidak setuju dengan vaksin. Tapi yang kami rasakan, mungkin kami gejalanya, waktu itu CT saya 13, jadi CT kami rendah-rendah, CT saya 13, orang tua saya di 17, rendah-rendah waktu itu CT-nya. Tapi mungkin gejalanya menjadi tidak berat karena salah satunya saya merasa mungkin karena saya sudah divaksin. Dan kebetulan keluarga kakak ipar saya pada saat itu menentang vaksin, kalau sekarang karena sudah mengambil pembelajaran untuk divaksin berikutnya. Nah waktu itu juga mertua kakak ipar itu memiliki kerentanan untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi salah satu yang menjadi challenge utama penanganan mungkin karena kerentanan tidak mau dibawa ke rumah sakit ya. Akhirnya ya saya hanya bisa memanggil dokter, mengusahakan menggunakan oksigen, tapi karena punya komorbiditas hipertensi, diabetes sama riwayat jantung, akhirnya nggak ketolong sih. Saturasi terakhir itu sempat di 76 sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan pada prosesnya ngurus yang meninggal dunia di rumah itu karena harus protokol COVID, jadi semua dari pemerintah di-arrange melalui 119. Jadi sejak awal juga saya melakukan 119 mengenai kondisinya, cuman karena puskesmas juga penuh, akhirnya dokter juga nggak bisa dikirim, hanya bisa monitor. Tapi akhirnya saya manggil dokter dari home service gitu ya. Jadi yang men-arrange ambulans datang sampai ke rumah sakit yang menerima untuk memandikan, kemudian sampai proses pemulasaraan itu semua diatur dari 119. Alhamdulillah sih
penanganannya saya rasa cukup sabar waktu itu ya, walaupun sempat ada permasalahan waktu itu sempat manggil ambulans yang datang duluan, di-arrange oleh dokter, tapi diminta seolah-olah ke rumah sakitnya itu atas permintaan sendiri. Nah, rupanya itu nggak bisa, nanti nggak terdata oleh 119 itu menjadi lepas, jadi inisiatif keluarga gitu. Rupanya untuk penanganan COVID ini memang lebih baik kita semua terdata sama satgas setempat, puskesmas, sehingga pada saat tindak lanjutnya itu lebih mudah. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya tes kedua itu setelah tes pertama tanggal 10 Juni, tes kedua tanggal 21 Juni. 21 Juni saya naik dari 13 ke 27. Tes ketiga seminggu kemudian tanggal 28 Juni sudah negatif. Saya tes lagi tanggal 30 Juni bersama keluarga semua. Dari situ saya negatif, istri negatif, kakak pertama negatif, kakak ipar negatif, anak pertama negatif, papa negatif. Yang masih positif, tapi CT-nya sudah di atas 35. Kata dokter kalau CT sudah di atas 35 itu sudah tidak menularkan. Itu ibu, anak kedua, 2 ponakan. Yang CT-nya masih di bawah 35, istri kakak ipar, yang harapan saya malam ini saya terima hasilnya. Nah, pembelajaran yang saya rasakan selama periode COVID ini, memang situasinya jadi serba lebih sensitif, tapi seperti yang di-share orang-orang itu benar, pemikiran positif dan bahagia itu akan sangat membantu pada saat proses pemulihan, karena semua orang sedang merasa rentan. Kemudian ya jangan informasi yang beredar itu memang banyak. Kita harus benar-benar bisa memfilter mana informasi yang kita butuhkan, sumber-sumbernya terutama, karena kalau enggak bisa membawa berita yang tidak benar juga ya. Kita kan pada saat posisi sakit pasti akan ingin cepat sembuh, melakukan semua yang kata orang bisa gitu. Jadi kalau saran dari pengalaman saya, kebetulan saya waktu itu bisa manggil dokter ke rumah untuk memvalidasi mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, mana vitamin yang bisa saya ambil, mana yang tidak bisa saya ambil. Waktu itu yang di ACC, kebetulan vitamin-vitaminnya sudah biduan. Begitu saya dinyatakan positif, waktu itu saya mengkonsumsi yang vitamin zinc, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, kata dokter kurang B kompleks, ya tambah B kompleks. Kemudian kebetulan istri juga lagi kuliah S2 psikologi dan lagi belajar biological psychology. Waktu itu salah satu jurnal yang ditemukan itu ada penelitian tentang green tea yang bisa mendukung juga proses pemulihan. Dengan green tea itu yang kami konsumsi. Kemudian kalau melihat dari case orang tua untuk mengembalikan CT yang cepat itu sepertinya telur rebus ya, karena mereka juga nggak bisa makan macam-macam waktu itu, selera makannya hilang. Sisanya sih lebih menjaga kebersihan rumah yang memang lebih ekstra sih. Cuman yang mau saya sharing, saya rasa memang penyakit ini kalau kita membawa pengalaman dari istrinya kakak ipar saya, kalau kitanya nggak berpikir positif, mau stretching ringan, mau bergerak gitu ya, itu justru penyakitnya malah tinggal lebih lama. Tapi saya tuh punya anak kecil 4 sama 6 tahun, itu yang mereka berdua yang paling saya khawatirkan gitu ya. Nah, alhamdulillah anak yang besar yang 6 tahun itu hanya flu di 3 hari pertama, anak yang kecil hanya demam di 3-4 hari pertama. Setelah itu mereka normal, itu yang sangat membantu saya tenang. Dan karena mereka normal beraktivitas, saya pun harus menemani mereka dengan segalanya. Itu memang berlaku positif seperti biasanya kita, itu lebih membantu buat kita cepat pulih sepertinya, dibandingkan dengan hanya diam di kamar saja, hanya tidur saja, itu justru malah tidak membawa aura positif sepertinya. Nah, itu terbukti saya sembuh di minggu ketiga, awal minggu ketiga ya, itu istri kakak ipar saya sampai sekarang akhir minggu keempat masih menunggu hasil akhir gitu. Jadi memang being positif itu penting. Dan satu pelajaran menarik yang ingin saya share lagi adalah mengenai penggunaan masker. Jadi waktu saya dinyatakan positif dan saya kaget juga dengan CT13, itu kan biasa di kantor kita langsung melakukan tracing. Nah, alhamdulillah semua tracing saya negatif. Bahkan sekretaris saya dan driver saya yang setiap hari telat interaksinya dengan saya, itu hasil PCR-nya negatif. Nah, itu mengkonfirmasi saya bahwa penularan saya memang dari keluarga. Setelah saya tanya interview seluruh anggota keluarga, potensi penularannya memang dari keluarga. Dan memang masker itu it works gitu. Jadi tolong yang perlindungan kita paling utama selain imunitas tubuh adalah masker. Ya, terbukti saya tidak menularkan. Karena kalau CT saya 13 berarti kan saya bukan baru ya, itu sudah beberapa hari. Itu alhamdulillah terbukti itu saya tidak menularkan pada lingkungan saya. Jadi saya terakhir mungkin selain berpikir positif, sharing saya adalah gunakan masker dengan baik karena it really works. Saya tuh disiplin banget sama masker. Teman-teman kantor saya mungkin kenal gimana saya cerewetnya sama masker. Akbar Prima mungkin tahu, bahkan kadang teman-teman ngelihat saya baru pada pakai masker. Saya kadang godain, kenapa saya mau corona ya, lihat saya baru pakai masker gitu. Tapi masker itu benar-benar membantu. Jadi tolong banget itu disiplin dengan penggunaan masker. Mungkin itu kan sharing saya nggak banyak sebenarnya yang bisa saya sharing, tapi saya ingin menginisiasi berbagi biar kita bisa berbagi berita-berita positif, tidak cuma berita negatif gitu, apalagi tidak hanya berita duka. Nuhun Kang. Adinya
Oh, ya Kang. Atur nuhun Kang atas sharing-sharingnya. Jadi hampir nggak ada yang dirawat di rumah sakit ya Kang ya? Alhamdulillah sih tadinya sempat Iya. mau dirawat almarhumah itu, tapi memang sulit waktu itu, nggak kebagian rumah sakit pada belum Bagian waktu ya. itu. Oke oke. Iya. Ada yang mau sharing yang apa namanya proses isolasinya di rumah sakit nggak? Karena saya juga belum pernah dengar nih ada ceritanya sebenarnya kalau di rumah sakit itu bedanya dengan isolasi di rumah bagaimana sih? Saya kalau saya kan lebih suka, menurut pendapat saya lebih suka di rumah gitu. Cuman karena mungkin membayangkan bahwa kalau di rumah sakit, misalnya gini kasusnya di kita di Cilegon ini kan terbatas ya rumah sakitnya yang menerima begitu. Dan yang menerima itu hanya RSUD Banten namanya. Dan saya membayangkan ya kelas RSUD lah begitu ya dengan orang yang mungkin sekarang di posisinya banyak banget. Kayaknya mah ya mungkin bakal terlantar gitu di sana malah bukannya malah itu. Nah ini kira-kira ada yang mau sharing nggak yang kalau di rumah sakit bagaimana gitu pengalamannya? Boleh ini apa raise hand itu loh. Si siapa yang ini? Yang pernah di rumah sakit? Atau Kang Muci nih? Ini Kang Muci nih. Kang Muci? Ada yang chat nih siapa nih? Sebentar. Raise hand, raise hand. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muci sinyalnya nggak pernah bagus ya. Iya, Om Bolang lagi dengerin cerita aja. Cerita aja. Oh, nah itu suaranya agak-agak mending nih Kang di ujung-ujung Kang. Kang Muci ini salah satu yang apa namanya nggak tahu rutin atau ini tapi pernah melakukan donor apa namanya istilahnya tuh convalescent itu ya. Kalau saya sih nggak berani, takut disuntik. Ada lagi yang mau sharing? Teh Suci? Ya. Nggak hilang ya. Kang Dery? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Jadi kemarin ceritanya belum selesai-selesai ya. Gimana Kang? Ceritain Kang. Kalau ini mah bukan kena, tapi ada masalah dengan vaksin ya Kang ya? Kang Dery? Ya kan? Sok, atuh. Kumaha. Kronologisnya bagaimana? Apa itu? Kronologis bagaimana? Iya, itu kenapa kok bisa sampai enggak itu? Oh ya, jadi saat ini memang ada sedikit regulasi dari vaksin ini agak sedikit membingungkan ya. Baru tahu juga ini ketika saya kondisinya di dinas di luar Jawa, atau saat ini saya sedang di Sidoarjo. Jadi saya nggak tahu bahwa kantor saya di pusat itu mendaftarkan di Jakarta untuk vaksin dengan kondisi status gotong royong ya, nama vaksinnya ya. Nah saya juga nggak tahu sih kenapa ada dua tipe vaksin, gotong royong dan peduli Lindungi. lindungi ya. Ternyata setelah saya pelajari gotong royong ini memang punya ikatan dengan perusahaan. Jadi perusahaan mendaftarkan seluruh karyawannya, kemudian mendaftarkan karyawannya dan terdaftarlah di pusat vaksin Indonesia nama-namanya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa kondisi karyawannya sedang ada di mana. Kalau misalkan mending kalau mereka sedang stay at home, WFH, tapi kalau seperti saya dinas mereka tidak tahu. Nah, dengan gotong royong ini otomatis saya harus di Jakarta dan berbenturan dengan peraturan pemerintah saat ini bahwa semua moda transportasi harus menggunakan buku vaksin kan, seperti itu. Nah, kejadiannya kemarin saya ada undangan vaksin di unit kami, saya kira sih sama vaksin itu. Ternyata ditolak. Kenapa? Karena database saya sudah terdaftar di vaksin gotong royong tadi dan sudah ditentukan jadwal dan tempatnya. Nah, saya saat ini menjadi dilema. Saya harus vaksin di Jakarta, tapi saya nggak bisa pergi ke sana, seperti itu. Sedangkan di tempat saya saat ini berdinas, untuk ke puskesmas mana saja saya ditolak karena ada database yang sudah dicantumkan di data nasional tadi. Begitu. Saya jadi buah si Malakama, nggak bisa kemana-mana ini. Divaksin nggak bisa, berpergian juga nggak bisa. Seperti itu. Ya inilah dilema saat ini yang terkait penanganan COVID saat ini ya, Kang. Jadi memang itu tidak bisa dicabut datanya tuh Kang ya? Nah, saya sudah mencoba hubungi HR saya yang di yang di Jakarta, dan mereka pun sudah mencoba menghubungi pihak Bio Farma yang kebetulan menjadi suatu ikatan vaksin ini, dan Bio Farma itu
menurutnya rumit untuk mencabut data saya ini dari daftar peserta vaksin seperti itu. Dan adapun bisa, cuma waktunya sekitar berbulan-bulan menurutnya seperti itu, entah 1 bulan atau berminggu-minggu. Saya juga tidak tahu ini apakah regulasi seperti itu atau bagaimana. Dan saya pun tadi coba berkeliling di Sidoarjo, Surabaya, coba ke bandara, ke stasiun, ke balai desa, ke paskes-paskes yang terdekat. Memang ketika saya mengungkapkan masalah saya, mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab. Dan saya pun jika memang seperti yang Kang bilang di bandara itu ada vaksin dadakan, seperti itu ya Kang ya. Nah, katakanlah vaksin dadakan, saya disuntik di situ, saya divaksin di situ, tapi bukunya tidak bisa keluar. Jadi mubazir kan. Bukunya tidak bisa keluar dan saya pun tidak bisa jadi terbang juga. Menurutnya Jadi hebat. seperti itu. Ya hebatnya itu sebenarnya datanya terkoneksi ya antara Betul, gotong royong dengan yang peduli lindungi itu ya. betul. Jadi Dan dia semuanya, memproteksi tidak bisa divaksin di yang satunya lagi. ya itu siapa? Ini sangat membingungkan juga. Katanya kita wajib divaksin, kita harus divaksin, tapi dengan cara seperti ini saya sangat kesulitan. Jadi Kalau saya sih memang mengalami rata-rata kan vaksin peduli lindungi ini biasanya tidak didaftarkan dulu, betul, Kang. mendaftarnya setelah divaksin. Jadi setelah divaksin baru datanya itu dimasukin gitu. Betul, Kang. Atau setidaknya orangnya udah benar-benar duduk di depan, itu baru. Jadi mungkin datanya juga mungkin belum pernah ada kejadian tertindih-tindih begitu ya, saya nggak paham juga. Makanya kemarin itu pada saat saya vaksin yang peduli lindungi saya ditolak, itu pun yang ditangani oleh Kodim di sini, secara tegas dia pun tidak bisa membantu. Karena data saya itu tidak boleh ada double data di pemerintahan. Misalkan saya di gotong royong tercatat, di peduli lindungi juga tercatat. Tidak boleh seperti itu. Makanya saya ditegaskan saya lebih baik tidak boleh vaksin. Itulah regulasinya agak buat saya sih masih belum jelas ya Kang ya. Saya tahu ada 2 paskes yang gotong royong yang ikatan dengan perusahaan, adapun peduli lindungi jadi dibuat akang-akang yang belum divaksin. Saya lebih baik kalau perusahaan menyampaikan pendaftaran vaksin, lebih baik memilih peduli lindungi saja, mandiri saja, agar nanti akang-akang dimanapun bisa. Nah, atau setidaknya aware bahwa kalau didaftarkan kalau di peduli lindungi bisa dicabut nggak ya? Nggak tahu deh yang lain pernah mengalami ini nggak? Pindah gitu, artinya sudah pernah didaftarkan terus pindah lagi gitu. Saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman akang-akang ada yang Jadi pernah. sebagai catatan ya, kalau misalnya sudah pernah didaftarkan itu ya itu harus kembali ya, berarti tinggal mikirin gimana caranya pulang ke Jakarta melalui Betul, Kang. jalur yang tidak harus pakai vaksin. Nah ini saya belum menemukan Kang, bis sudah ditutup, stasiun kereta sekarang sudah dibuka vaksin, tawar pakai buku. Sewa mobil lah udah, sewa mobil. Sewa mobil, kalau diblokir jalan itu bisa juga kan, jadi kita harus balik lagi juga. Apalagi sekarang PPKM ya, hampir Ya, betul sekali. 20 hari kan. Tapi Ada saya ini dikejar-kejar oleh Bio Farma, disuruh vaksin setiap saat itu selalu diberikan jadwal vaksin. Tapi saya bertanya bagaimana saya datangnya, mereka tidak bisa jawab. Itu aja sih. Makasih. Kang, thank you Nohon sharingnya. Ada Kang Adrian tadi kayaknya angkat tangan. Ya, Kang mau sharing aja itu terkait peduli lindungi sama gotong royong. Nah ya, oke. Jadi kasusnya sih, saya waktu itu kebetulan kita yang peduli lindungi, ceritanya memang agak mirip sih dengan Mas tadi. Cuma ini ceritanya posisi kan saya di Bandung waktu itu. Nah, sedangkan peduli lindungi itu kan yang BUMN, itu semua ke Jakarta. Waktu itu kita semua base-nya ke Jakarta. Kejadiannya mirip tuh. Jadi kita diminta itu untuk vaksin di Jakarta ceritanya. Sedangkan posisi saya di Bandung. Nah, saya minta waktu itu bisa nggak dipindahin di Bandung gitu kan, karena waktu itu ada penyekatan juga tuh, udah yang bulan apa tuh, bulan Mei atau Juni tuh ada penyekatan juga tuh, saya nggak bisa pergi kan waktu itu bertepatan waktunya. Nah tapi waktu itu saya udah coba ngubungin bisa nggak di Eldorado Bandung kan ada tuh pusat vaksin gitu, saya coba berapa kali sama kasusnya nggak bisa dipindahin, itu nggak bisa ya. Jadi kita udah terdata, udah ada undangannya di Jakarta ya di Jakarta. Nah tapi lucunya saya waktu itu ya udahlah kalau harus ke Jakarta gimana caranya, saya harus pergi gitu kan ke Jakarta, tapi ada penyekatan itu. Jadi pintarnya juga ada siasat juga dari HR kita. Jadi kita dibikinkan surat gitu, surat perjalanan dinas gitu. Nah kebetulan kan masuk sektor itu ya, sektor esensial gitu ya. Ya jadi bisa untuk vaksin itu dengan surat jalan, tapi jadi bisa jalan dengan surat dari kantor. Nah itu disiasatinya seperti itu. Jadi seolah-olah kita dinas ke sana ada keperluan, jadi sekalian vaksin gitu. Itu strategi dari HR kita sih. Oh gitu. Kebetulan bisa. Ya kebetulan bisa. Nggak tahu kalau Mas bisa nggak tuh nanti digituin gitu kan. Ngomong ke maskapai gitu ya pakai surat. Iya. Saya akan coba sih, nanti coba saya tanya. Saya gamblingnya begini Mas, saya akan coba seperti itu. Tapi kan sekarang ini kita beli, misalkan kalau mau berangkat kita beli tiket dulu kan, terus swab PCR, tiba-tiba ketika saya mau dikatakan ini vaksin Bapak untuk vaksin atau belum? Nah seperti itu kan. Nah, ketika saya bilang belum, saya takutnya gambling saya di situ. Oke. Nah, benar juga. Kalau dulu sih memang belum disyaratkan vaksin, justru kan emang lagi mau pada vaksin waktu itu. Itu sih bedanya ya, benar juga. Bedanya di sana sih. Ini yang bilang Mas saya. Tadi saya sudah screening, sudah coba evaluasi juga ke bandara, saya juga ke stasiun. Memang ini apakah ada jalan lain selain menunjukkan buku vaksin? Ya, apakah harus melampirkan surat vaksin apa sebenarnya pakai surat pengantar bisa ya? Ya. Nah, ya mungkin itu sih black box-nya di sana ya, kita nggak tahu itu bisa atau enggak gitu kan. Betul. Ya itu sharing saya aja sih. Dan makasih Pak.
ada satu lagi juga ini kemarin tuh masalah waktu. Jadi kan waktu itu harusnya 28 hari ya. Tidaknya. Saya waktu itu dimajukan 1 hari. Nah itu negonya memang nego di Gelora Bung Karno-nya yang agak ribet. Agak paksa saya. Jadi pas sudah sampai GBK, oh nggak bisa Pak, Bapak harus besok. Lah saya udah ada di sini kata saya. Waktunya agak lemah gitu. Nah itu ya itu ini mungkin harus diingat juga bahwa kadang-kadang beda karena ada dua, kalau di GBK itu ada 2 tempat. Ada yang di Istora, ada yang di di belakang itu ya ada deposito. Nah itu beda petugas, beda kebijakan. Jadi mungkin itu juga perlu dipertimbangkan nanti. Ya itu aja sharing saya Pak. Jadi yang 28 hari itu benar-benar harus datang di hari ke-28 kan ya, nggak boleh mundur, nggak boleh maju ya. Nah itu yang satu petugas ngomong gitu. Tapi kan saya waktu itu posisinya mau pembatasan, tapi disiasati kan pakai surat maju sehari. Nah itu Kita bisa bicara administrasi ya, kita nggak bicara dari sisi ilmu kesehatannya gitu, apakah boleh maju, apakah boleh mundur. Kalau kata dokter ini sharing aja dari dokter okupansi kantor ceritanya 28 hari itu standar, tapi sebenarnya lewat 14 hari itu aman. Kata dokter okupansi kantor ya, tapi kan mungkin saya nggak tahu pertimbangannya. Tapi kata dokter makanya dibikinin surat itu, dokter okupansi kantor bilang lewat 14 hari nggak masalah katanya. Itu udah aman gitu. Dia bilang gitu. Oh, setelah 14 hari sebenarnya sudah bisa harusnya ya. Sudah bisa harusnya. Karena kan awalnya dulu 14 hari kan, terus diubah 28. Karena kata dokter ya pertimbangan dokter-dokter itu mengatur sebenarnya mau mengatur. Bahkan ada yang jedanya untuk di Bandung ini ada yang bukan 28 hari Mas. Ada yang 3 bulan justru. Jadi ini ada sebenarnya bukan masalah aman atau tidaknya, tapi juga mungkin mengatur orangnya. Jadi pertimbangannya itu juga ya, mungkin itulah lebih ke situ ya sebenarnya. Iya, ya itu sharing aja Mas Kang Adi. Soalnya ada yang cerita juga kalau lebih dia kan nggak bisa begitu pas hari keberapa itu 28 itu. Terus hari keduanya itu besoknya dia mau datang setelah beberapa hari, 2 atau 3 hari datang. Itu dari pihak yang mau vaksinnya bilang suruh nunggu lagi seminggu kalau nggak salah. Seminggu kemudian baru bisa. Nah itu nggak paham juga kenapa begitu. Nah ya saya kurang paham juga tapi udah yang kedua berarti kan ya? Udah alhamdulillah, karena kan dokter kantor juga bilang itu yang kedua sebenarnya booster ya. Jadi maksudnya tuh Ya, booster itu sebenarnya pertimbangannya tuh lebih kepada siklus aja katanya dan pengaturan orang. Nah itu dia bilang gitu sih ceritanya. Tapi yang kedua kalau ada gejala saya sih maksudnya itu setelah vaksin. Yang kedua ya. Saya yang pertama justru. Yang pertama itu saya ngantuk. Yang pertama justru. Ngantuk sama lapar ya. Ya. Yang kedua tapi nggak ada demam. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali yang kedua. Alhamdulillah. Saya agak ngeri tuh dengar yang sakit itu. Oh gitu iya ya. Ya beda-beda tiap orang kan. Ada yang demam, ada yang kedua kan dosisnya lebih tinggi gitu. Karena dosisnya lebih tinggi jadinya apa namanya? Ya kan mungkin jadi mau tanya juga ini kan, boleh kan? Boleh. Ini kebetulan saya belum pernah divaksin juga ya, tapi banyak cerita-cerita juga sama teman-teman kita di sini, ada yang pakai vaksin Astra, cuma Sinovac gitu kan. Yang paling kencang juga meskipun vaksin pertama itu Astra, katanya. Apakah benar ada yang vaksin Astra di sini? Saya Sinovac, yang lain mungkin ada. Yang Astra katanya Kang, bisa langsung bukan apa lagi tapi nggak bisa bangun. Waduh. Sakit badan katanya. Sakit seluruh badan. Ya menurut ceritanya begitu. Astra itu testimoni Kang, AstraZeneca Kang. sebagian besar sih katanya memang sakit gitu. Karena mungkin dosisnya lebih banyak, kita bagaimana nggak paham juga. Jadi memang harus siap-siap kalau yang dapatnya Astra, memang harus benar kondisi badannya fit. Terus yang kedua begitu pulang tuh nggak boleh kemana-mana, nggak boleh beraktivitas lah, maksudnya harus istirahat. Yang ketiga harus siap obat, pokoknya udah lengkap tuh, paracetamol, vitamin dan segala macam. Karena ya lumayan demamnya bisa ada yang 2 hari, ada yang sampai sakit kepala parah gitu. Untuk yang Astra ya. Nah itu kan, ini mumpung saya jadi pelajaran juga. Saya kan belum divaksin. Jika terjadi seperti itu, memang kita boleh mengkonsumsi obat yang lain gitu? Rasanya sih boleh ya. Kalau itu. Karena kan Boleh. pada dasarnya, ya obat-obatan memang harus minum obat kalau memang ada gejala kan. Kalau demam, harus minum obat penurun panas gitu. Oh boleh ya? Biarin, kasihan soalnya. Saya kira takut komplikasi gitu. Enggak ya? Karena itu takut gitu ya, takut gitu. Enggak. Oke. Ya mudah-mudahan enggak kan, saya belum pernah divaksin masalahnya ini. Saya mungkin perlu pengalaman. Yang disarankan untuk tidak itu adalah kalau baru sembuh, ada batas waktu gitu, jangan langsung divaksin karena takutnya proses pembentukan antibodi yang setelah sakit mengalami dengan yang antibodi yang dibentuk sama vaksin tuh takutnya bermasalah gitu. Makanya kan batas waktunya 3 bulan setelah sakit. Nah, ini ada Kang Firman nih yang 28 hari di rumah sakit nih. Berapa hari Kang? Iya, terima kasih Kang Adi. Iya kan? Ya, izin sharing aja terkait AZ tadi ya. Saya kebetulan vaksin pertamanya AZ ini. Jadi untuk AZ memang efeknya luar biasa Kang Adi. Saya kedengar ya saya ya? Gimana? Oke. Ya memang kalau untuk AZ ya ada demam, ada keliangan juga gitu loh. Dan itu saya berlangsung 2 hari kalau nggak salah. Oh, minum obat itu kan? Iya memang harus minum obat. Jadi kita selesai vaksin itu dikasih obat. Sudah disakuin itu obatnya. Iya. Jadi udah dikasih paracetamol gitu. Berapa hari itu? 2 hari ya? 2 hari, saya 2 hari, bahkan ada yang 3 hari ya. Gitu. Kalau sakit waktu itu bulan kapan? Saya November tanggal 4 saya sakit. Jadi saya Gimana ceritanya pas sakit itu kan? Kayaknya sempat agak-agak parah juga tuh ya. Iya betul. Ya lumayan lah nginep di rumah sakit kurang lebih sekitar 18 hari ya. Jadi memang COVID ini ya kita nggak bisa kelihatan ya Mbak, ini musuh kita ini ya. Jadi kalau saya ditanya sakitnya kenanya kenapa ya nggak bisa jawab ya Kang.
Iya, hidup saya nggak cuma jelas dari dari mana rumah gitu ya. sampai sama kantor udah itu aja bolak-balik gitu kan. Tapi memang ya mungkin qadarullah harus kena ya sudah gitu kan akhirnya ini. Tapi ini ada yang apa namanya? Ini ilmu baru juga sih saya juga baru dapat ya baca beberapa referensi gitu ya. Jadi COVID ini kan khas dengan gejala ini ya apa namanya? Tidak bisa mencium ya. Anosmia kalau istilah dokternya gitu ya. Tapi ada dokter yang melakukan riset gitu ya di Indonesia sih. Kalau nggak salah dokter dari UI gitu ya terkait dengan anosmia ini. Jadi memang anosmia ini justru mereka yang kena COVID dengan gejala anosmia harusnya bersyukur kan. Kenapa bisa bersyukur? Karena rata-rata gejalanya itu ringan dan bisa dilakukan treatment lewat isolasi mandiri di rumah. Itu poinnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata anosmia ini adalah satu gejala reaksi tubuh terhadap virus yang masuk ke dalam saluran pernafasan di mana dia akan memaksimalkan potensi dari indera penciumannya itu untuk melawan virus. Makanya dia korbanin indera penciumannya kan. Jadi seolah-olah tubuh itu lagi merespon virus yang biasanya energinya buat mencium gitu ya. Jadi dikorbanin gitu hanya untuk menyerang si virus itu. Nah, ternyata dari beberapa saya coba selidiki gitu ya. Saya coba tanya-tanya ke teman juga gitu ya. Mungkin samplingnya sekitar 18 orang yang pernah kena gitu ya, termasuk saya dan istri gitu kan. Ya, benar ternyata Kang. Jadi saya berat, waktu itu saya nggak anosmia gitu kan. Cuman ini aja apa namanya? Makannya nggak enak gitu. Jadi rasa makannya nggak enak gitu. Semua rasa sama gitu kan. Kalau istri, saya sempat khawatir kan karena istri punya asma gitu ya. Tapi alhamdulillah dia anosmia justru. Dan dia ringan. Jadi bisa di rumah gitu sama anak saya yang kecil. Anak saya kecil bisa ditinggal gitu kan. Nah itu sih ininya sih poinnya gitu loh. Dan dari 18 sampling itu sama Kang. Pokoknya kalau nggak ada gejala anosmia, nah udah ready next lah gitu. Harus siap-siap begitu ya. Betul. Justru kalau anosmia malah dalam tanda kutip harus bersyukur nih kayaknya harus Iya, ringan betul. gitu. Nah ini saya balik nanya nih ke Kang Adi, karena saya bilang, Nisa kan kena juga ya? Nah, Sempet anosmia nggak? enggak. Makanya parah. Parah ya? Oh, benar ini benar sama saya ya? Ada orangnya kayaknya nih yang Ada. ini. Ada orangnya nih kayaknya join nih. Iya. Dia mau cerita enggak? Udah hilang lagi. Itu kan kita bisa lah kalau aja buat ini referensi ya teman-teman boleh sharing lah nanti. Jadi itu aja sih yang saya ingin sharing bahwa Oh iya. syukurlah teman-teman yang mengalami anosmia gitu ya. Artinya ketika dia dicoba untuk COVID pun insya Allah COVID-nya ringan gitu. Gitu ya. Jadi ya buat teman-teman ya tetap waspada lah, tapi nggak perlu takut ya. Karena ketakutan itu justru memperburuk kondisi kita. Ini boleh sharing juga ya terkait ketakutan ya kan. Saya hari kelima itu kedatangan seorang pasien baru gitu ya di kamar saya gitu kan, di kamar saya ada 6 gitu ya. Bolanya boleh dikurangi dulu nggak Bunda? Jadi dari kamar saya itu ada 6 orang pasiennya, ada 1 orang baru gitu ya. Itu sudah kondisinya udah anfal, udah parah banget, ngomong aja udah susah gitu ya. Hari pertama dia ngamuk-ngamuk gitu kan ya, marah-marah terus gitu kan, semua suster diomelin gitu kan. Hari kedua dia nggak ngomel, tenang gitu ya. Tapi hari kedua dia masuk itu justru menjadi kejutan buat teman-teman lainnya karena ternyata nggak ngomelnya karena sudah selesai kan kontrak hidupnya. jadi satu kamar itu karena ya kondisi COVID ini kan serba susah ya, nggak ada tempat untuk khusus jenazah gitu ya. Ya akhirnya semua dilakukan di kamar itu Kang. Dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Walau alam lah kalau yang namanya sah enggaknya ya, karena perawat itu kan benar-benar pakai wear pack full gitu kan. Yang pipis aja di situ lah boleh dibilang, karena nggak boleh dibuka sama sekali. Pipis minum nggak boleh, makan nggak boleh, pipis ya di situ juga gitu kan, karena berpakai pampers gitu ya. Ya mereka yang nyolatin gitu kan. Cuman ya ini insight-nya adalah ketika kejadian itu berlangsung, satu kamar alhamdulillah nggak bisa tidur semua orang. Dan besok aja katanya langsung naik turun semua. Jadi ngedrop semua tuh satu kamar. Nah, itu kalau banyak kan kena semua, itu sama dokter disarankan tetap pakai masker atau sebenarnya udah enggak gitu? Nah, iya betul. Sebenarnya setiap hari kami dikasih masker kan. Oke. Kami dikasih masker gitu ya. Cuman memang ya nggak nyaman aja sih ya. Nggak nyaman, iya, harus pakai masker lah kan. Iya. Jadi Jadi banyak yang nggak pakai gitu kan, sempat ngomel sih. Tapi ya halus lah mereka ngasih peringatannya. Mereka bilang, Pak, maksudnya belum tapi pakai. secara pengalaman itu memang apakah jadi saling mempengaruhi begitu apa sebenarnya tidak? Seharusnya tidak kan. Enggak ya? Kalau dalam proses penyembuhan tidak, karena ya kalau kan gini, yang ditakutkan tadi kalau saling menular itu kan kita bisa sebut sebagai reinfeksi ya, infeksi lanjutan gitu ya. Tapi kan syarat reinfeksi itu kan harus sembuh dulu kan. Contoh kita flu gitu ya. Kita flu sembuh, terus anak kita yang tadinya nggak flu jadi ketularan flu gitu kan, dia mulai sakit gitu kan. Kita yang sudah sembuh itu 2 hari kemudian kita jadi ikut kena lagi karena anak kita flu gitu kan. Jadi syaratnya harus sembuh gitu. Makanya kita nakesnya juga memperingatkannya, Pak tolong pakai masker, kasihan kami nakes yang tiap hari harus seperti ini. Jadi nggak bilang kasihan sebelahnya enggak kan. Itu sampai sembuh tetap di kamar yang sama atau misalnya di kondisi Iya tetap di kamar yang pindah sama. gitu? Enggak ya? Oh, jadi begitu ada yang udah sembuh ya baru keluar dari situ. Iya, Jadi kalau kita gejalanya udah agak mending ya stay kita pakai masker terus lah ya gitu ya. Iya betul ya. Udah sembuh Seperti itu. begitu. Nah, yang uniknya COVID ini kenapa komorbid itu sangat dijaga gitu ya. Itu yang saya pernah alamin samping kiri dan samping kanan saya memang dia punya sifat memperburukkan. Jadi kalau misalkan seorang yang dia diabetes gitu ya.
diabetes biasanya di level 200 300 gitu ya. Itu samping saya tuh normalnya sekitar ya paling tinggi 300 lah. Tapi bisa sampai 500 loh Bang. Kalau lagi pas kena itu ya. Iya, itu luar biasa. 500 itu mungkin ya bisa jatuh lah Iya, kalau betul. nggak di rumah sakit. Ya gitulah. Jadi makanya Memang kompetisi katanya kalau diabetes itu obat COVID-nya malah menaikkan diabetes karena itu atau karena kurang tahu ya. Cuman itu ya? yang samping saya itu kebetulan diabetes, yaitu saya tanya selama belum COVID sih nggak pernah nyampe angka segitu kan. Iya, iya. Tapi begitu sampai COVID Itu itu yang di ICU. Jadi memperburuknya itu ya. yang pasti sih untuk jaga-jaga ya tetap kalau bisa punya oximeter ya. Ini penting juga. Betul ya, itu penting banget itu. Karena yang membuat Harus saya ke stop rumah dulu. sakit sebenarnya oximeter kan. Karena kalau saya pribadi Iya. nggak ngerasa apa ya berat gitu. Karena memang kan sifatnya si COVID ini adalah happy hypoxia kan. Kurang oksigen tapi happy gitu. Bahkan di Amerika itu sempat saturasinya bisa sampai 72, dia masih bisa jalan sendiri. Ngadep ke dokter, kata dokter kalau orang biasa itu udah jatuh di jalannya. Tapi dia bisa datang sendiri gitu. Banyak itu kan memang yang penanganannya terlambat istilahnya kalau menurut dokter itu. Jadi datang terus. Ya itu tadi karena happy hypoxia tadi. Betul. Jadi oximeter rasanya perlu lah. Jadi karena memang yang diserang kan paru dan gejalanya itu ya pneumonia gitu ya. Jadi mempengaruhi penyerapan oksigen gitu. Itu yang paling bahaya di situ. Walaupun untuk varian Delta sekarang banyak ya keluhan yang lainnya selain pernafasan. Ya ada kasus di Cilegon ini dia larinya ke perut malah. Jadi dia tuh anak Chandra Asri umurnya baru 8 tahun. Saya boleh nyapa dulu Kang Rido. Assalamualaikum Kang Rido, ini musuh saya waktu di Waalaikumsalam, Kang Firman. silakan Rido. Saya Lama ini nggak ketemu Kang juga nih. Oke, sehat ya Kang Rido ya, insyaallah ya. alhamdulillah Semoga sehat semua ya. Sama alumni COVID. Penyintas kita ya. Iya. Kapan kena Kang? Baru Kang tanggal 10 Juni kemarin positif, negatif 28 Juni kemarin. Alhamdulillah ya, sudah bisa melewati lah insyaallah. Insyaallah udah punya tabungan Kang pulsa. Kalau saya pulsanya udah habis, jadi harus divaksin kemarin. Saya udah divaksin juga sebelumnya, jadi mungkin gitu. ketolong gejalanya nggak banyak karena sempat divaksin kali ya. Iya. Sudah yang kedua itu berarti kan ya? Sudah. Vaksin yang kedua saya mungkin ceritanya agak mirip sama yang Kang Adrian tadi, cuman yang keduanya saya berhasil merubah di Adorado, jadi nggak harus bolak-balik ke Jakarta. Bisa pindah Oh ya. iya. Bulan apa itu kan vaksinnya? Bulan Maret April kayaknya, sebelum puasa lah. Vaksin kedua saya tuh beberapa hari sebelum puasa lah. Setelah 3 bulan tuh resikonya masih ada ya kena ya. Dan itu tadi memang yang masalah diabetes itu gimana tadi Kang? Oh iya, jadi ibu saya juga punya komorbid diabetes. Nah, sama dokternya itu tetap jadi pengalaman pertama waktu divaksin sempat ditolak karena gulanya. Terus minum obat diabetes dulu biar turun, akhirnya bisa divaksin. Kemudian pada saat sedang positif diperiksa dokter kan, saya manggil home service ke rumah, sama dokter disarankan pada dilakukan pengukuran rutin. Pada saat nilai gulanya naik, diminum obatnya. Jadi waktu itu tetap disarankan minum sih jadinya Kang Firman. Dan alhamdulillah negatif minggu lalu Ibu. Alhamdulillah. Pertanyaan orang yang katanya obat COVID yang meningkatkan kadar gula itu apa betul atau Sebenarnya saya juga nggak tahu obat COVID ini itu apa ya, karena kalau dari pengalaman saya sama teman-teman kebanyakan multivitamin untuk mengembalikan imunitas sebenarnya. Iya betul. Obatnya imun Kang, nggak ada lain Kang. sih? Imun, iman sama aman lah insyaallah. Amin. Amin. Nah, terakhirnya amin. Amin betul. Oke, ada yang mau sharing lagi? Boleh angkat tangan? Atau ada yang mau nanya? Ya, Kang Muci, enggak? Assalamualaikum, Des. Suaranya rada mendengar, Kang. Ya, begini nih, Mas. Sekarang Kang Muci. Oke, sedap. Assalamualaikum semuanya. Punten saya sedikit Waalaikumsalam. sharing nih sama beberapa pengalaman yang sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin kita cerita tentang vaksin dulu ya, yang masih hangat, yang belum divaksin memang disarankan sudah divaksin lah kalau bisa. Nah, saya divaksin waktu itu karena di Halim, jadi masuk ke area prioritas untuk segera divaksin karyawan yang bekerja di sana. Dan memang awalnya vaksin pertama ke kedua itu keduanya masuk di bulan puasa lah intinya. Nah, karena bulan puasa kita minta supaya dimajuin sebelum bulan puasa. Dan memang 14 hari paling cepat bisa divaksin lagi. Jadi waktu itu hari ke-15 atau 16 lah kalau nggak salah. Vaksin keduanya sebelum puasa. Itu tentang vaksin. Jadi se-Halim waktu itu berapa ratus orang lah divaksin hari keduanya sekitar hari ke-15, 16 atau 17 karena kan 3 hari tuh. 3 hari dikerjain sama Dinkes Jakarta Timur. Itu dan mungkin sedikit cerita juga. Sebelum Jakarta itu zona merah, Halim zona merah duluan. Karena penerbangan internasional yang internasional yang charter lah ya, di sana udah
beberapa ditutup, di Halim masih beberapa dibuka. Kurang lebih begitu ceritanya. Sehingga memang resiko tinggi lah. Bahkan masuk ke area juga harus pakai, kalau motor harus pakai sarung tangan lah, kalau motor. Nggak pakai sarung tangan, suruh terbalik sama yang jaga pos. Gitu. Nah, terus kalau saya alhamdulillah relasinya. Jadi sempat masuk rumah sakit dulu juga sebentar, masih ada gejala lah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya waktu di rumah itu sudah langsung terapkan prokes lah intinya. Udah kayak, jadi mungkin ini sharing juga buat teman-teman yang hasil tesnya negatif. Kalau memang Nggak putus-putus kamu, Ci. belum pernah positif, karena saya tesnya PCR yang kedua negatif, lalu putus-putus ya, demikian. Udah di luar. Nah, mungkin tes saya 3 kali tes itu, tes ketiga baru positif, padahal PCR dan di rumah sakit besar lah. Jadi PCR pertama saya negatif, PCR kedua seminggu kemudian kurang lebih negatif lagi, lalu PCR lagi yang ketiga 2 atau 3 hari lagi baru positif. Jadi false negatif itu adalah saya salah satu contohnya mungkin ya, kalau diasumsikan false negatif, karena hasil PCR positif yang ketiga saya lihat apa istilahnya, tabel angkanya itu angka yang menuju sembuh. Artinya mestinya PCR kedua itu kalau nggak false negatif hasilnya lagi meningkat atau PCR pertama. Itu kurang lebih. Tapi alhamdulillah lah sekarang udah sehat. Jadi yang masih belum. Itu sampai di PCR 3 kali. Kenapa kan? Karena akan ada gejala gitu atau? Kali prosesnya demam biasa sih, kalau biasa ini ya, kalau nggak ada COVID demam biasa segitulah istilahnya gitu. Jadi demam biasa, saya lapor ke kantor, ke gugus tugas COVID, saya minta izin masuk, periksa ke dokter, langsung swab, hasilnya keluar waktu itu masih sehari, 2 hari, 3 hari ya waktu itu ya. Saya ambil yang sehari keluar, pokoknya biar langsung ketahuan lah. Hasilnya negatif, tapi di rumah alhamdulillah langsung segera isoman lah, konsep isoman langsung diterapkan gitu. Seminggu masih belum enakan, periksa lagi, sekaligus PCR lagi, masih negatif. Gitu. Nah, selanjutnya saya minta rawat inap aja ke rumah sakitnya nih. Ya. Jadi siang tuh dites negatif, gitulah ya. Saya minta proses rawat inap aja dok lah, kalau memang ini bisa nggak? Bisa rawat inap. Nah, terus pas mungkin besoknya atau besoknya lagi lah, udah di rumah sakit yang sama tuh, di PCR lagi yang ketiga baru positif, gitu. Udah positif kan nggak bisa pakai asuransi lah kalau konsep perusahaan swasta ya. Jadi harus pindah rumah sakit lah, rumah sakit yang pakai jalur BPJS. Nah itu saya prepare untuk jalur BPJS. Jadi mungkin bisa jadi memang bukan COVID kayaknya kan, makanya negatif terus. Terus sempat dirawat berarti di rumah sakit. Terus putus kan? Kan bentur asuransi lah ya. Ya sempat dirawat, sempat paru mintanya. Spesialis, saya minta tes aja di spesialis paru, dokter spesialisnya juga ajakan lah ya ke teman-teman yang sudah pernah positif dan sekarang negatif, kalau bisa donor lah plasma konvalesen itu, karena memang saudara-saudara kita yang parah itu sangat membutuhkan. Donornya lama prosesnya, jadi ada 2 metode sebenarnya. Kalau yang nggak kuat dengan konvalesen langsung, itu hanya diambil kayak donor darah biasa. Nanti pihak PMI yang mengolah lagi untuk diambil plasmanya ini. Tapi kalau yang kuat bisa langsung. Kalau yang langsung prosesnya kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Kalau yang lama memang. Jadi makanya kenapa kayak saya di itu tuh tangannya dikasih alat bantu biar darah tetap keluar lah. Jadi itu darahnya disirkulasikan terus menerus gitu ya di badan begitu ya, sampai keluar kayak semacam cairan aja, bukan darah lagi. Jadi kayak cuci darah lah kalau prosesnya sih. Cuci darah itu kan darah keluar nanti masuk lagi. Nah itu juga gitu. Jadi darah keluar tapi di split 3, ada 3 selang lah. Yang satu buat muterin diambil kuningnya itu, satu lagi masuk lagi ke dalam. Iya. Gitu. Itu waktu itu diambilnya di mana? Saya di PMI Kramat 2 kali. Di PMI ya? Memang di PMI. Nah yang ketiga diperiksa lagi, ternyata sudah nggak memenuhi syarat untuk didonorkan gitu loh. Jadi istilahnya kalau tentaranya mah udah damai katanya. Bahasa sederhana penjelasan dari sana mah. Iya. Udah Pak, udah nggak memenuhi syarat, kalaupun diambil sayang nggak kepakai juga di penerimanya, di resipiennya. Gitu. Meskipun di kita pendonor tetap ada ada
sisa-sisa kekuatan itu untuk melawan virus tetap ada itu. Dan yang terakhir mungkin saya share di sini adalah bahwa yang pernah positif pun juga bisa positif lagi. Itu juga ada teman dekat saya seperti itu. Jadi ya tetap harus Berkali-kali dijalankan lah. Iya. Oke kan itu aja. Sorry lama. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Uci atas sharingnya. Ada yang mau bertanya atau sharing lagi? Teh Windy? Selamat datang Kang Aldi, Kang Andi, Mutia Harjono. Ada siapa nih bobotoh Persib? Ada Teh Dini yang di Cilegon ya? Ada Kang Zakaria, ada apa lagi nih? Ada Kang Indra juga, ada Tenisa mau sharing. Ini paling rajin bantuin teman-temannya, Sharing di semut atau teh, sok. minjemin, sering banget minjemin. Jadi kita di rumah ini kan sempat beli waktu Tenisa kena itu, sehingga setelah selesai dipakai kan kita pokoknya kalau ada teman yang kena udah langsung kontak mau pinjam kan nih oksigennya. Jadi biasanya nanti kita isikan dulu atau dia sendiri yang isi gitu. Cuman memang untuk yang si selangnya itu sama yang buat ke hidungnya kan memang sebaiknya di sekali pakai saja begitu. Sudah sekali pakai kan dibuang, dibeli lagi gitu. Terus karena kita juga sudah pernah diberikan obat secara mandiri isolasinya begitu ya. Jadi kan ada list obat yang sudah pernah diberikan begitu. Sehingga kadang-kadang kalau ada teman-teman yang memang memutuskan untuk isolasi mandiri dan tidak berusaha menghubungi dokter, kita coba sarankan untuk menggunakan obat itu begitu. Nah, alhamdulillah sih sampai sekarang rata-rata akhirnya sembuh begitu ya. Bisa Ya, hadir. cerita atau Apa ya? waktu itu pernah rasanya Nggak enak sih, yang pasti mah. terus Cuman kalau saya tuh gini ya, kalau misalnya ada teman yang positif gitu, pasti yang pertama kali saya tanya itu saturasinya berapa. Selalu gitu. Soalnya itu udah ukuran deh, saturasi gitu. Terus pasti nanya, punya oximeter nggak di rumah? Pokoknya kalau misalnya positif, harus punya oximeter. Jadi kita bisa cek terus saturasinya. Soalnya waktu pengalaman saya, itu kan kita ada saturasi, pakai oximeter gitu ya, ngecek saturasi. Tapi tuh kita sebenarnya nggak ngerti, ini kalau misalnya saturasinya turun, kita harus gimana, harus ngapain gitu kan. Kita nggak ngerti, cuma ngeliat aja saturasinya, jadi berapa gitu. Tapi kita nggak ngerti udah gitu, harus gimana gitu kan. Nah, alhamdulillahnya waktu positif, ada saudara yang spesialis paru juga di Cilegon, jadi saya tuh dikontrol sama dia. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh, selalu konsul. Nah, pas saturasi 94, kan saya laporan tuh, ini saturasinya sekarang sudah 94. Terus langsung sama dokternya tuh, ya udah langsung ke UGD aja gitu kan. Loh, emang kenapa? Iya, soalnya kalau 94 itu harus dapat oksigen gitu. Yang kayak gitu-gitu kan kita nggak ngerti tuh, nggak tahu. Kita cuma taunya saturasi aja dilihat. Tapi pada saat saturasi berapa kita harus pasang oksigen tuh kita nggak ngerti gitu. Nah, untungnya tuh waktu itu jadi dikasih tahu kan saturasi 94 harus dapat oksigen. Cuman waktu itu kan UGD penuh, semua penuh. Akhirnya saya tanya, kalau misalnya saya mau di rumah aja harus gimana? Terus akhirnya ya udah beli tabung aja. Jadi sedia tabung. Begitu saturasi 94 langsung masukin oksigennya. Jadi gitu aja terus sampai saturasinya normal. Ya alhamdulillah sempat turun sampai 90. Ya tapi gitulah kita jadi sabar aja gitu ya. Pakai oksigen lagi, cek lagi saturasinya gitu aja terus sampai akhirnya sudah normal di 98 itu 3 hari. 3 hari itu sudah normal. Sudah tuh nggak dipakai lagi tabungnya. Kita cek normal terus. Ya udah sudah lewat masa kritisnya sama 1 minggu. Sudah itu ya udah tinggal pemulihan aja. Jadi sekarang itu jadi kalau misalnya kita cek saturasi dan saturasi sudah 94 itu sudah harus dapat oksigen. Jangan sampai terlambat. Rata-rata yang sekarang ini kebanyakan telat penanganan. Jadi mereka nggak ngerti. Tahu-tahu sesak. Padahal kalau yang namanya udah sesak, itu tuh saturasinya udah rendah banget. Udah 90, udah 70 gitu kan. Itu udah sesak banget. Saya aja yang saturasi 90 itu udah engap, ngomongnya udah nggak bisa. Aduh jalan sedikit aja engap banget gitu, pokoknya nggak enak banget. Itu kebayang kalau yang saturasinya sampai 70, 60, aduh itu saya udah nggak tahu deh. Itu yang 92 aja kita ngerasanya udah kayak gitu. Jadi makanya sekarang itu jangan sampai kita telat penanganan ke rumah sakit, kita sudah sesak. Jadi begitu 94 kita udah langsung harus dapat oksigen gitu loh. Mudah-mudahan dengan penanganannya lebih cepat akan lebih cepat juga kita recovery-nya gitu. Lebih cepat sembuhnya gitu dari COVID. Itu aja sih kalau dari saya. Penting banget buat ngecek saturasi dan penting banget tahu apa yang harus kita lakukan pada saat saturasi sudah turun sampai 94 berarti itu sudah kasih oksigen. terkait obat gimana? Maksudnya? Terkait obat, pemakaian obat maksudnya kan ada banyak pilihan obat antivirusnya itu ya. Oh, kalau antivirus mah banyak sih, ada banyak macam antivirus. Waktu itu kan pakainya oseltamivir. Kalau yang dari teman-temannya? Ada banyak macam-macam. Nggak hafal juga sih karena nggak pakai. Jadi ada banyak macam-macam tergantung ketersediaan aja karena kan ada yang generik, ada yang paten gitu. Jadi sekarang kan susah ya, kita nggak bisa milih. Jadi yang ada aja sih dipakai.
kalau yang Itu antivirus. Kang Rido itu dikasihnya apa Kang obat antivirusnya? Kalau saya sih kayaknya nggak ada obat antivirus, cuma Malah nggak semuanya dikasih. multivitamin aja. Oh, oke. Kalau waktu Kang Firman? Aduh, banyak Kang obatnya Kang. Ampun dah. Sama yang apa? Yang mana yang antivirus sama yang itu ya? Saya itu 7 hari pertama ya, sekali telan itu 9 saya. Kan boleh tanya kan? Sampai muta-muta. Ya, Iya, obat itu benar-benar. gede ya, beberapa tuh obatnya yang gede. Iya. Jadi 3 kali sehari 9, terus kadang 8, 7, pokoknya banyak lah. Kalau saya kalau makan obat yang ini tuh udah harus pakai pisang aja makannya, udah nggak bisa minum pakai air. Ditaruh di pisang itu, dikunyah di udah bayi aja makannya. Kalau saya dulu hiburannya ini Kang, sering nge-GoFood aja. Soalnya makanan gak enak semuanya. Ada yang mau disampaikan lagi, Tenisa? Tenisa boleh tanya nggak? Boleh. Untuk saturasi itu apa perlu dites tes positif dulu baru cek saturasi? Begitu kita sudah ada gejala, misalnya demam atau batuk tuh biasanya udah agak beberapa hari tuh baru muncul batuk. Awal-awal tuh biasanya demam, terus badan tuh lemes banget, terus badan itu sakit banget yang nggak pernah dirasain. Itu kalau saya ya, itu badan tuh sakit banget. Kayak Baru mau cek saturasi setelah itu ya? Nah, setelah itu baru kita cek saturasi. Tapi kalau misalnya kita mau jaga-jaga sekarang, ngecek-ngecek juga sih nggak apa-apa, tapi pasti normal sih kalau. Iya, masalahnya saya ngeceknya saya bisa sepedahan kan, itu di jam Garmin tuh ada cek saturasi itu. Nah, cek saturasi saya itu 93, 92, 94 gitu loh. Kayak begitu. Makanya tadi pas Ganisa ngomong di bawah 94, waduh ngeri juga. Tapi saya nggak ada kondisi-kondisi yang tadi Ganisa sebutin gitu loh sebelum-sebelumnya. Itu aja. Karena normalnya saturasi itu 98 ya. Saturasi itu tuh enggak, 93 itu karena sepedahan. Maksudnya pada posisi kita lagi sepedahan apa gimana? Bukan. Jadi kondisi biasa gitu loh. Saya Normalnya makanya 94 kan ya. cek saturasinya dipakai jam Garmin itu gitu ya. Sepeda itu tuh ada cek saturasinya gitu. Oh, jadi pas Belum udah pernah. kondisi sepedahan tuh. Kondisi nggak sepedahan itu 93 gitu. 93, 94 gitu. Rendah ya? Iya di range itu Nambah. makanya. Pernah Kita nyoba nggak- pakai yang lain nggak kan? Maksudnya bukan yang Garmin aja gitu. Oh, Yang belum, dijepit di belum. tangan itu mungkin coba juga. Mungkin harus Karena di kalau saya baca-baca di Google antara yang dijepit sama yang digantung sama sistem kerjanya dia terusnya sih ya. mendeteksi Nah, takutnya apa yang di Garminnya harus dikalibrasi. Iya betul. ya, Ya, gitu. mungkin saja ada juga orang-orang tertentu yang tingkat saturasinya rendah dan bertahan begitu. Ya. Sama ketika Ya, ada orang yang betul. diabetesnya dia bertahan di 200 tinggi terus ya tapi dia normal begitu karena sudah terbiasa di angka tersebut bisa jadi juga. Tapi normalnya sih biasanya 98 kan. Begitu udah 98 Iya, itu 98. sebenarnya sudah ya 90 ke bawah itu udah harus oksi aja. Ya mungkin juga sih. Tapi saya cek, maksudnya istri saya, anak saya cek ya masih segitu, 94 juga, kadang 95 Sama. kayak begitu. Sama. Jangan itu yang mungkin Alatnya kayak Garminnya mungkin harus dikalibrasi. Kalibrasinya kemarin kalau IP. Ganti baru. Ya, kemarin teman saya di Cilegon meninggal tuh direktur KBS, Oh iya. yang di rumahnya di PCI itu. Pak siapa ya? Dia kena Pak Widiartono. Iya. Teman kecil saya main di Cilegon dulu. Oh. Kapan itu kan? 2 hari yang lalu ya. Yang lalu ya. Meninggalnya pertama katanya udah Yang udah parah ITB bawa ke. Cilegon Kang Adi ya. Kenapa? Oh, alumni ITB ya Pak Kang ya itu ya? Kalau nggak salah Ketua dulu ya, ITB Cilegon. Iya, Iya, betul. ketua Pemda Banten kalau nggak salah. oh yang itu. Iya, Ya, itu. direktur KBS kan? Direktur KBS betul, Widi Hartono namanya. Iya. Oh, Berarti dimakamkannya COVID ya? Rekam Covid. Di mana Ada- dimakamkannya? Berarti ada khusus. Di Cilegon juga dia di daerah mana itu. Oh, gitu, iya. Dia Di dia Cilegon parahnya tuh memang di ada- itu di rumah sakit sana, di rumah sakit Ciloang. Udah semakin parah dia Iya. ditarik ke rumah sakit Keraton Steel tuh apa? Keraton Medika ya. Bawa di situ, RSKM. meninggal di situ, di RSKM situ. Iya. Kena Covid juga, karena masih muda, segar bugar ya. Kena Covid Iya. serem juga ya. Informasi kan. Saya vaksin 2 kali Pak, Kang Budi. Di Bandung 2 kali dulu Sinovac saya. Gejalanya gitu ngantuk berat. Saya Betul. langsung suntik tuh langsung pulang, saya coba pulang dan nyepir sendiri. Waduh nggak bisa itu. Saya berhenti di rest area tidur 2 jam 3 jam di rest area. Iya. Karena dokternya sudah ngomong, udah bilang bahwa setelah suntik ini harus istirahat. Istirahat, Paling ya. tidak seharian lah, mesti tiduran atau apa. Karena kata aja nyoba itu parah. Berarti sekarang udah yang coba. Ya? Kenapa? Tanya boleh? Boleh. Kalau jenis yang sudah terkena positif ya, jenis batuknya ini berdahak atau enggak ya? Kalau boleh tahu. Wah ini yang Anissa tanya tuh yang tahu. jawab yang sudah pernah. Kalau saya belum pernah. Alhamdulillah belum kena. Anissa tuh yang tahu. Itu kasusnya sendiri nih. Saya kadang kalau misalkan ada batuk, kayak kemarin minggu lalu nih, batuk tapi ada demam sedikit, ada batuk, kemudian berdahak gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih dalam kondisi ini saya saat ini baik-baik saja. Cuma sering itu apakah Lebih baik di enggak antigen gitu. aja, langsung tes antigen aja, Kang. Oh, iya. Tapi diisolasi kan. Kalau yang saya itu ya dahaknya bening. Oh, bening. Ya, bening. Jadi
kan kalau biasanya kan kalau batuk pilek kita yang infeksi gitu kan dahaknya ada warnanya tuh. Ya. Nah, kalau ini tuh enggak, dahaknya bening. Oh, jadi berdahak juga ya berarti ya? Iya, berdahak awalnya sih kering, tapi kan karena kita sesek berarti kan itu ada dahaknya sebenarnya, cuman nggak bisa keluar. Jadi waktu itu tuh dipaksa harus keluar. Jadi sering diuap, waktu itu sering diuap, jadi ditetesin minyak kayu putih, terus saya uap. Terus sering telungkup berapa menit, setengah jam. Jadi biar slemnya Bahasanya puring itu katanya. Telungkup itu puring. Kuning. Purning, iya purning. ya itu. Terus Ya, purning. terus kalau sujud, itu saya sengaja tuh saya sujudin lama-lama tuh ya, sambil dibatukin bener-bener yang dibatuk sebatuk-batuknya. Nah, itu slemnya keluar tuh. Bukan khusus itu ya. Nah, ini kan Bukan bukan dalam sholat, posisi kita sholat. Dalam posisi emang mengeluarin dahak gitu. Oh, Itu kayak digurah kayaknya itu ya. Iya, harus pokoknya turun gitu ya. harus keluar kan slemnya karena kan gak enak itu. Dan yang pasti itu berjemur. Berjemur sambil gerak-gerakin badan biar paru-parunya mengembang. oke, oke. Yang sehat juga sebenarnya harus berjemur sih, nggak harus yang COVID aja. Jadi sebenarnya kalau batuknya kering pun ada kemungkinan juga kena. Ada yang simptomnya kering nggak batuknya? Awalnya kan kering. Kering malah. Iya, awalnya nggak ada dahaknya. Terus lama-lama ini jadi ada dahaknya. Demamnya sampai berapa derajat ya? Kenapa? Demamnya sampai berapa derajat? 38, Oh, 38. nggak yang panas-panas banget juga sih, 38 lebih gitu. Nah, kalau saya itu kan awalnya karena sakit-sakit itu kita nggak tahu COVID kan, karena badannya sakit banget, akhirnya masuk UGD. Nah di UGD itu rapid test negatif. Terus dicek darah itu tipes, makanya saya tuh sempat dirawat di rumah sakit 2 hari untuk tipesnya. Jadi kita belum ada kepikiran ke positif kan. Cuman dicek torak juga kan, torak di ronsen. Hasilnya di paru-paru sebelah kiri ujung sedikit itu mah ada putih-putih aja gitu. Nah pas hari pertama dirawat baru itu batuknya tuh batuk yang keras banget. Jadi batuknya bener-bener ini deh. Itu pas di PCR karena kan dikhawatirkan ini kayaknya suspek nih gitu kan. Soalnya di paru-parunya ada flagnya udah gitu terus batuk, akhirnya disuruh PCR ternyata positif. Ya udah isoman aja di rumah. Nambahin sedikit tadi yang batuk. Kalau dari istri saya sih batuk, terus diminumin obat, dia hilang batuknya. Tapi begitu obatnya berhenti, batuknya lagi. Dan nggak menunjukkan gejala dahak sih kayaknya waktu itu batuk kering. Jadi emang agak saru nih kita, yang mana yang sebenarnya gejala ya. Sama di kantor itu sempat ada 2-3 kasus, diawali dengan gejala tipes. Jadi saya juga nggak tahu apakah memang ada common arah simptom ke sana ya, tapi sempat 3 orang kalau nggak salah, ya awalnya itu didiagnosis tipes, tapi setelah dirawat, diagnosanya jadi COVID. Itu pun ada di saya kejadian seperti itu. Kayaknya kalau misalkan ada gejala-gejala yang mengindikasikan memang lebih baik dites sih kalau sekarang. Apalagi dengan varian Delta sekarang, kayak anosmia aja. Istri sama ibu saya anosmia, saya enggak. Padahal kan satu rumah ya, berarti kan tertular pada satu jenis virus yang sama gitu. Itu mereka anosmia, saya enggak. Ipar saya juga anosmia. Saya yang beda sendiri enggak. Mereka lebih ke flu batuk, saya enggak flu batuk. Saya sakit kepala aja. Jadi memang kayaknya memang harus lebih aware aja dengan gejala-gejala klinis yang ada ini. Ya, jadi sih Jangan dipusingkan jadi. Tapi memang ini sih, boleh saya sedikit ya, dulu pengalaman saya sih Kang, waktu tahun lalu sebelum COVID-nya nggak seperti sekarang. Memang saya setelah pulang dari dinas dulu itu agak kecapean. Mungkin Kang Adi juga pernah waktu ketemu itu kan, pada masa-masa mau menjelang COVID. Saya terasa capek dari perjalanan dinas, kemudian istri saya karena ketakutan, saya disuruh tes. Saya nggak tahu kalau dalam hal itu saya positif atau enggak. Tapi di rumah sakit saya di rapid, kemudian saya disuruh torak dada, ada plek. Saya langsung justifikasi saya reaktif seperti itu kan. Nah, saya langsung stresnya memang pada saat itu saya disuruh langsung ke atas lantai 2 rumah sakit dan dimasukkan ke bangsal kosong, merasa sangat stres sekali, jadi drop, panas dingin, lagi puasa itu menjelang lebaran. Nah di situ saya didiamkan selama 3 jam, tidak ada reaksi apapun dari rumah sakit, saya pun jadi merasa gusar dan panggil perawat, ada apa saya ini kok saya ditahan di suatu bangsal kosong gitu kan, ternyata saya dianggap reaktif atau positif seperti itu. Nah ketika di situ saya ditanya lagi di screening, kalau saya memang positif, saya harus diapakan nih, kok saya didiamkan di satu kamar dan tidak ada pelayanan sama sekali. Ternyata di situ ada suatu diskusi dengan pemerintah, katanya Pak Jerry ini harus dirawat atau diisolasi di rumah sakit ini. Tapi si rumah sakit bertanya, Bapak, kalau Bapak mau diisolasi di sini, Bapak harus mengeluarkan uang satu harinya 500.000 buat kamar dan perawatan 200.000, dia totalnya sehari 700.000. Waduh, saya bilang, total 14 hari sekitar 9 jutaan. Di situ saya langsung merasa badan saya tadinya drop, jadi emosi kan, tiba-tiba jadi agak sedikit segar bugar gitu, kira-kira mendengar saya harus membayar 10 juta kalau mau sembuh katanya. Awalnya seperti itu sih. Kemudian saya didatangi lagi pemerintah, kalau Bapak mau melaksanakan program pemerintah, Bapak diisolasi tapi nggak di rumah sakit dan tidak mengeluarkan uang, Bapak harus ikuti peraturannya, diisolasi di puncak seperti itu.
ya sudah, daripada saya mengeluarkan uang tambah stres apa itu, saya lebih baik di puncak saja. Nah, ketika saya di puncak, saya diberikan suatu fasilitas villa, dan di sana banyak orang yang suspek juga, tapi badan saya yang awalnya memang tidak enak, tidak kondisinya takut juga gitu kan. Tapi ketika diberikan pencerahan mungkin di luar dari pekerjaan yang sumpah stres dan lain-lain, ketika dikasih puncak pemandangan baik, ternyata saya menjadi fresh juga ya. Nah, saya nggak tahu, pengalaman itu saya alami pada saat tahun lalu. Apakah memang penyakit ini gara-gara imun kita turun itu memang benar-benar terjadi ya. Tapi ketika saya diberikan suatu stres awal di rumah sakit tadi, kemudian saya dibawa ke puncak dengan kondisi yang tenang, kemudian udara yang sejuk, suhu berjemur, ternyata saya disuspek negatif setelah 3 hari itu. Nah, ini pengalaman saya mungkin benar bahwa pikiran, imun, kemudian ketakutan itu harus dihindarkan pada saat ini gitu. Jadi kita harus happy aja, meskipun nggak ada uang, nggak punya duit, pekerjaan banyak, happy aja, dan lupa bahagia. Itu aja mungkin sharing dari saya. Terima kasih teman-teman. Kang. Halo, Kang Adi. Kang Adi, mana Kang Adi? Kang Jerry bagus juga dari sharingnya. Kalau saya sih punya, mungkin ini berandai-andai ya, apakah kita nanti cepat atau lambat semua pada kena atau seperti apa ya? Nah itu kan, kalau saya sekarang antisipasinya memang pada saat 2 minggu kemarin juga, waduh saya kena atau enggak, tapi pikiran saya coba positif, saya coba ya minimal jangan menonton berita yang mengerikan. Nah ya betul. Alhamdulillah sih Kang, nggak ada berkelanjutan flu saya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sehat lagi. Ya untuk menjaga kondisi seperti itu kan bagi orang yang suspek itu kan kaget, shock juga ada kan gitu loh. Apalagi saya kemarin terakhir dari 1 hari itu ada 5 yang meninggal gitu, waduh teman-teman semua udah meninggal 5 orang Kang sekaligus itu 1 hari, stres juga. Jadi ya harus jaga-jaga lah kitanya juga ya. Kang Jerry berapa lama di itunya, di rawatnya, di puncaknya itu? 20 hari kan. Puncak Bogor, Puncak Ya. Bogor, Puncak Kenapa? Bogor. Betul, di sini. Oh. Tapi itu awal-awal ya, mungkin 2000. Awal-awal, betul. Jadi ya maksud saya ini Kang, yang saya amati, yang saya pelajari, memang saya masih awam dalam hal ini ya. Kemarin saya dengan kebiasaan saya bekerja selalu begadang begitu kan, capek, imun drop ketika saya disuspek positif seperti itu. Tapi ketika saya di puncak, saya menikmati suasana aja lah daripada dipikirin stres gitu kan. Dikasih makan gratis pagi, siang, sore. Apalagi di situ. Pilihannya puncak kan? Kenapa? Bisa pilihannya puncak tuh tempatnya apa? Puncak itu tempat apa? Di villa. Sewa villa gitu. Nah, ini kan pilihan dari pemerintah. Jadi Bapak kalau mau gratis, katanya tidak ada biaya rumah sakit, Bapak mau nggak ikuti peraturan kami dipindahkan ke isolasi di villa di sana gitu. Ya sudah, saya berpikirnya kan awalnya Kang Jerry itu dari rumah sakit mana ya suspeknya? Cianjur. Oh dari Cianjur ya. Oh, memang di Cianjur. Oh, Iya. pantesan. Jadi memang pada saat itu saya ke rumah sakit, dirapit, reaktif, kemudian ditorak. Wah, Bapak hati-hati, langsung saya diambil ke bangsa kosong. Stres di situ kan. Benar sekali. Ibu saya Cianjur di kebayang, Ciawi kan, Cianjur ya. kenapa? Makanya di Ciawi itu kan ada rumah sakit 2 itu yang perempatan Gadok itu kan ada tuh rumah sakit Ciawi. Ya, sampai sekarang kalau saya masih berhubungan sama perawat di sana masih ini kan saya lupa namanya RSUD Cianjur ya. Ya, mungkin jadi suatu solusi pemerintah juga kalau mau misalkan programnya menyembuhkan. Cianjur dekat sama puncak soalnya. Tapi ada Liburan unik itu. juga nih kan. Kenapa? Kayak Unik liburan. juga nih Kang pada saat saya di sana. Mohon maaf ini sebagai bukan lelucon juga, tapi saya mengkerutkan kepala saya pada saat saya dengar ada orang-orang baru ketika saya tanya, "Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Apa gejalamu?" gitu kan. Nah, mereka tuh ada yang unik-unik. Saya sering ditanya, "Pak," katanya, "padahal saya nggak ada gejala apa-apa. Tapi kok kamu bisa masuk sini?" Ya gara-gara saya bilang curhat saya, mohon maaf oleh bahasa Sunda, saya nyeri untung sudah. Nyeri untung bisa masuk isolasi, nggak tahu kan. Memang nyeri untung jadi gejala COVID. Saya nggak tahu kan, kata dia tiba-tiba masuk ke sini, disuruh sini. Waduh, ya di situ saya semenjak itu jadi lebih positif lagi berpikirnya. Ya mudah-mudahan dengan positif kita berpikir, kita merasa happy apapun yang terjadi, meskipun keluarga kita memang panik kemarin itu. Tapi alhamdulillah saya menikmati 20 hari di puncak itu terasa menjadi pengalaman juga. Lumayan Kang, film 400.000 sehari kan, dikali 20 kan, kapan lagi kita? Gitu aja sih, Karena Kang. kan kalau saya ngebayangin orang yang diisolasi itu ya, terutama entah di rumah sakit, entah di tempat apapun, nggak enak di kamar, jalan nggak Ah, itu betul. malah lebih Stres, stres. benar. Benar ya Kang ya? Yang kemarin isolasi di rumah sakit ada kan? Stres ya Kang ya? Saya sehari sebelum di puncak itu 1 hari di rumah sakit. Ya betul, Stres, Kang. stres. Ya, mau minta makan harus di jam-jam gitu. Gitu kan kalau di puncak enggak kan punten bisa. Pada saat itu saya memang orangnya bandel kan. Pada saat di puncak itu karena kedinginan Kang ke perawatnya saya boleh ngerokok. Boleh. Tapi asal di kamar ngumpul ya di situ dengan keadaan itu ya mohon maaf kan jadi menikmati bukannya
saya lagi diisolasi gitu lah. Anehnya di situ di saya. Mohon maaf ya patokan saat itu kan. Akhirnya saya dikeluarkan dari sertifikat, alhamdulillah negatif. Ada lagi yang mau sharing atau mau nanya? Satu lagi kan makanannya enak-enak kan di puncak kan. Kalau mau isoman di puncak, periksanya ke Cianjur. Cianjur. Gitu caranya. Benar kan? Masih ada. Di Villa Cibodas, saya lupa saya. Usulnya dari pemerintah masing-masing tuh. Oh, yang isomannya suruh Anyer. Mungkin kali ya. Jadi solusi lah buat kita kan. Kayak waktu di Lombok itu kan ada satu hotel teman saya itu yang dibook penuh sama perusahaan, sama apa yang di Sumbawa itu yang Aman. apa nama perusahaannya? Aman. Yang kan? Oh, yang Aman Australia itu apa namanya? Aman. Aman. Iya itu. Apa itu yang emas ya? Tambang ya, Mas. Iya itu. Itu kan satu hotel di booking untuk isolasi khusus, jadi kalau ada karyawan kantornya yang kena. Iya kan, kalau menurut saya sih solusinya mudah-mudahan dengan cara kemarin mungkin ya, tidak stres, harus happy, kalau misalkan ada yang suspek, lebih baik diberikan fasilitas yang menjadi hiburan, kan mudah-mudahan sembuh cepat gitu. Daripada di rumah sakit udah penuh, ya kan, kecuali yang darurat ya. Itu aja sih, mudah-mudahan dengan pikiran positif kita, bahagia kita, semua kita sehat. Itu aja. Ada Kang Rio nih, Kang Rio Wicaksono maksudnya. Halo, Kang. Wah, nggak mau cerita kayaknya. Kang sama tuh. Mereka Banten. Alhamdulillah belum pernah. Apa tuh? Jangan. Belum ya? Tapi istri, anak, Pernah. ponakan, kakak ipar di rumah kena. Oh. Terus saya antar ke rumah sakit, satu mobil, PCR ya. Sebelum positif itu saya anterin tuh. Semua positif, saya negatif. Yang 7 hari kemudian ya di rumah isolasi mandiri lah, beda-beda tempat. Coba lagi di PCR lagi, saya negatif alhamdulillah. Ya yang lain masih positif. Takut selama ini yang jadi konsentrasi saya adalah tetap masker itu menjadi satu isolasi individu lah. Kalau bergerak kemana-mana ya alhamdulillah kan ada beberapa ketemu gitu ya. Ya itu harus kuat lah masker itu yang lepas. Iya. Salah satu tameng paling akhir gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Selain ya jaga jarak itu ya masker itulah. Tapi kondisinya sudah divaksin dong? Baru sekali kemarin Adet ya. Nanti 10 September. Aset tuh 3 bulan ya keduanya? Betul 3 bulan ya. Nah, yang pada saat Azet sakit nggak, Kang? Enggak juga. Ponakan saya Aset enggak apa-apa kok. Enggak, cuma ini aja Pak kayak kebas ya dikit ya sehari. Di ininya, di suntikannya. Iya, di bahu ya. Dekat bahu. Ya di suntikan ya. Dan kebuka aja biar. Nyobain ditempelin koin nggak? Udah ditempelin koin. Nempel. Cuman ada tukang ngamen Pak bagi Pak. Ya udah terjadi lah. Biar jadi dibuktikan. Tadinya nemu Kang Adi. Ya, siapa tahu butuh koin sih. Mau dipiralin tadi. Karena informasinya kalau AZ itu kan beda dengan Sinovac. Kalau Sinovac itu kan virus yang dimatikan. Kalau AZ ya. itu virus yang dilombakan. Gitu loh. Virus yang dilemahkan dia. Kalau cerita istri saya, kebetulan istri saya di ICU nih. Ya memang udah anak-anak sudah ada sekarang. Delta itu. Jadi udah nggak pandang umur lagi ya. Makanya yang tadi dibilang Kang Yuyus ya. Yang segar bugar itu ya udah, makanya istri saya sangat wanti-wanti sekali gitu ya. Dia tiap hari ngelihat pasien pengap-pengap di depan dia dan dia bertarung dengan malaikat pencabut nyawa gitu. Oh, istri nakes ya? Dia di ICU udah yang notabene istilahnya RJP apa semua. Jadi dia seolah kayak berlawanan dengan malaikat gitu. Tapi ya yang namanya kematian apapun kita udah maksimal nggak bisa juga. Dan ibu saya pernah juga positif. Dari Bandung saya bawa ke sini. Itu saturasi 90, adik saya bawa dari Bandung. Ya sebenarnya satu poin juga, ibu saya kan selalu happy ya di video call gitu kan. Nah itu satu imun lah. Jadi informasi-informasi yang negatif itu hati-hati juga gitu. Selain obat, sebenarnya belum ada obat ya, cuma peningkat imun dengan vitamin gitu kan ya. Obat kan belum ada yang menyatakan ini obat bisa menyembuhkan secara mutlak gitu kayak obat yang lainnya gitu Pak. Jadi ya tetap waspada lah. Itu Kang Adi. Yep. Ini rumah sakit udah penuh. Mau ke mana?
karunya Di tenaga Cirebon kesehatan. itu sampai bikin kayak second tenda itu kayaknya dari TNI itu. Jadi kalau Iya. kamar kosong udah mulai bikin apa namanya barak-barak darurat lah gitu. Betul, Kang. Kang Kris ada yang mau Ada di-sharing? ada cerita satu gini. Oh iya, Bang. Ada ini mah sekedar cerita di rumah sakit. Istrinya kemarin ada suaminya jadi pejabat lah ya. Dia udah dipasang ventilator, HFNC semua dipasang. Terus pengen dibawa ke rumah. Ya istri saya nggak bisa nahan ya karena udah kekeh gitu ya. Akhirnya bikin pernyataan itu si istrinya yang Pulang atas permintaan pribadi. Udah ibu bener nih. Situ anaknya juga sebenarnya ada anaknya yang nggak setuju. Kemudian udah copot semua kan udah pernyataan. Pas udah dicopot udah biru semua, udah saturasi 35. Langsung anak yang nangis tadi dibisikin, Mbak ini sama dengan pembunuhan. Langsung pasang lagi gitu. Akhirnya dipasang lagi ya, istilahnya kalau memang sudah diserahkan ke nakes tolong disupport lah gitu ya, karena memang Iya, dari analisa demikian rupa. Jangan Akhirnya ya dipasang sendiri. ulang. Nah si anaknya itu ya sampai memohon-mohon gitu. Jadi sebelumnya ya si ibu itu nelfon ke dirjen ke apa gitu, ini saya mau ngambil susah gini-gini gitu. mau ngeluarin suami saya gini susah ya, kita kan katanya secara medis sudah memang nggak bisa dilepas. Pas ditanya ibu di rumah ada oksigen nggak ada. Waduh, udah biru saturasi 35, udah mau meninggal. Ini memang udah separah itu. Udah kondisi begitu ICU tuh udah 11 bed ya, sekarang yang udah booking ada 11 lagi gitu. Di rumah sakit mana? Suyoto. Oh, Yoto tuh di bandara. Bandara. Bukan di Tanah Kusir, dekat veteran, jalan veteran. Yep. Ya, jadi kondisinya memang di rumah sakit sudah separah itulah. Yep. Ini belum pulang juga nih sampai sekarang. Itu setelah dipasang sembuh. Pasang naik lagi. Alhamdulillah. Ya naik lagi alhamdulillah gitu. Jadi kadang tingkat kepercayaan itu mungkin ya dipengaruhi info-info gitu ya, bahwa saya yakin di rumah bisa sembuh. Itu juga ya dengan tadi cerita Kang Arang ya memang benar dengan kondisi gejala ringan seperti itu. Iya. Tapi kalau parah ya segera. Kata Tenisa tadi kan saturasi turun karena beberapa kejadian kalau udah 90 cepat. Jadi istri saya mengalami setiap pasien yang 90 kemudian ada komorbid ya, itu nggak cepet banget. Iya betul. Jadi memang harus evakuasi secepatnya lah ke rumah sakit, karena alat dan lain sebagainya biasanya yang akhirnya ya tidak membantu ya kalau di rumah. Dan monitor indikasi kondisi pasien juga kan susah ya, cuma dengan oximeter dan temperatur gitu kan. Iya, harus yang lain dikontrol juga. Betul. Ya itulah ya macam-macam sih kondisi gejala, kondisi pasien dan lain-lain ceritain, makanya saya juga jadi lebih strict lagi gitu. Pak Adi. Yep, Kang Tris, open mic nih. Bang. Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing atau nyata teman-teman? Yang dulu kali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam kenal Kang buat para senior. Salam kenal, ganteng kali. Mungkin gini Kang. Ini kan banyak kan ini ya angkatan bahala semua ya. Saya juga 2019 kan. Oh gitu ya. Saya baru lulus malah. Oh, iya. Saya kan 2002 orang. Jurusan elektro. Nah, jadi mungkin saya mau sharing aja Kang ya. Jadi kebetulan juga salah satu alumni Kang, alumni COVID. Jadi tepatnya sih tahun kemarin ya, di bulan September kalau nggak salah. Jadi ya sempat terpapar juga, kena sih. Jadi kan memang kebetulan juga di kantor saya kan memang rutin untuk rapid tiap bulan itu, jadi ya biasa lah untuk screening karyawan, dan ya salah satunya saya memang kebetulan terseleksi untuk bisa isoman. Jadi memang sih kondisinya juga pas tahun kemarin itu ya saya isoman itu 14 hari. Jadi pertama 3 dulu masih antibody ya. Jadi pertama antibody reaktif, kemudian PCR, dan ya ternyata qadarullah positif lah. Akhirnya ya karena alhamdulillah gak ada gejala, dan akhirnya isolasi mandiri di rumah sampai 14 hari sih. Karena memang dari kantor saya maunya 14 hari gitu untuk karyawan yang memang positif. Jadi memang dari
sekian banyak teman-teman mungkin yang kasus positif sih memang ada juga yang memang punya gejala ya. Jadi ada yang sampai dirawat juga gitu kan. Kemudian ada juga yang memang ya sampai masuk ICU, tapi memang di periode pertama kalau boleh saya bilang itu kondisinya memang mayoritas itu tanpa gejala sebenarnya Kang. Beda dengan sekarang ini. Kalau sekarang ini memang kan ada lonjakan lagi ya, memang secara nasional maupun jadi tempat kerja saya pun sama lah. Jadi cukup banyak dan rata-rata kalau saya perhatikan tuh banyak yang punya gejala kalau sekarang ini. Terus seperti itu. Jadi kalau kondisi saya dulu, jadi memang selama 14 hari ya karena nggak ada gejala ya nikmatin liburan sebenarnya sih 14 hari tanpa kerjaan gitu kan, ngurusin kantor itu cuma di rumah makan tidur olahraga gitu ya memang ya karena nggak ada gejala jadi tidak ada konsumsi obat-obatan memang untuk pengobatan lah, hanya sebatas untuk multivitamin gitu. Dikasih referensi sama saudara yang kebetulan yang memang di kesehatan ya saya coba minum dan alhamdulillah memang begitu 14 hari setelah isolasi dites PCR lagi ke keluarga ya alhamdulillah negatif gitu kan. Jadi akhirnya ya setelah negatif ya normal lagi dan memang karena tiap bulan di tempat saya rutin ya jadi memang cukup setiap bulan ada aja kan. Jadi teman-teman yang kadang-kadang kasus baru gitu kan yang boleh dibilang akhirnya orang-orang jadi terkena gitu, jadi masuk komunitas lah seperti itu karena yang dulunya belum kena jadi kena gitu kan, jadi bertambah dan memang puncaknya itu sekarang ini kan. Kalau saya lihat yang tiba-tiba ada lonjakan memang cukup drastis lah. Memang kalau kita lihat berita di luar juga sama ya, termasuk kalau kita lihat juga di lingkungan tempat tinggal juga sama. Jadi ya, hampir tiap hari itu rata-rata ada pengumuman di masjid. Jadi pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana di bulan-bulan sebelumnya sih dari awal-awal kasus COVID itu memang sangat sedikit atau sangat jarang. Tapi sekarang ini rata-rata hampir setiap hari itu ada gitu. Belum apalagi kalau kita di jalanan ya mondar-mandir tuh ambulan tuh bisa 2, 3 sampai 4 lah atau bahkan lebih itu kita ada berpapasan itu. Jadi memang ya sekarang ini juga saya lihat juga di lingkungan tempat tinggal saya juga banyak yang kena, termasuk keluarga dan termasuk saya juga masuk yang kedua kali Kang. Jadi di periode sekarang juga saya tetap kena lagi ya, karena jadi memang ini sekarang juga agak unik ya atau memang karena cara tingkat kepresisian antara antigen dengan PCR itu kan memang sedikit berbeda kan ya. Jadi dari sisi akurasinya mungkin yang pasti lebih tinggi dari PCR karena beberapa minggu yang lalu kan saya memang awalnya sakit sih, jadi mungkin karena kecapean juga karena mungkin stres kali ya kan banyak urusan yang lain juga sehingga mungkin imun turun dan di saat itulah mungkin akhirnya terinfeksi lagi. Nah mungkin ya kalau boleh dibilang mungkin varian baru kali yang sekarang lagi beredar. Jadi gejala-gejala awal yang sekarang ini malah yang sekarang itu malah sakit. Yang sebelumnya di periode pertama itu memang tidak ada sesuatu yang dirasa sama sekali, ya seperti orang biasa aja. Tapi sekarang ini justru malah sakit duluan, jadi demam gitu kan. Badan itu selama kurang lebih 2 hari itu sakit semua itu. Jadi persendian itu jadi tulang nyeri semuanya, badan, kepala piangan gitu kan. Tapi kalau dari sisi demamnya sih memang terlalu tinggi ya, karena sekitar 37,6 paling lah. Jadi belum tinggi banget, tapi memang karena badannya udah kerasanya nggak karuan itu kan pada pegel semuanya, itu akhirnya dampaknya juga nggak nyaman. Terus keliangan yang bikin ini. Tapi karena setelah 2 hari mendingan, akhirnya antigen di beberapa minggu yang lalu antigen dan yang negatif sih gitu. Karena antigen negatif ya udah normal aja saya. Aktivitas biasa malah kerja, cuma karena masih keliangan saya nggak masuk lagi, udah saya nggak masuk deh karena masih kurang fit daripada di sana. Memang nggak boleh karena kondisi saat ini kalau terbikin sakit nggak boleh masuk kerja, jadi akhirnya nggak masuk kerja lagi dan malah timbulnya batuk pilek. Jadi badannya udah enteng, udah enak, batuk kering sama pilek. Jadi pilek itu tapi nggak parah sih. Akhirnya karena batuk pilek minum obat untuk mencari dahak, alhamdulillah sih ya agak mendingan dahaknya lah. Udah nggak sakit batuknya. Akhirnya kan ada masih belum normal, masih keliangan, suruh PCR sama kantor dan ya ternyata positif lagi gitu. Jadi positif lagi yang mana berarti dari berapa hari ya? Jadi kurang lebih dari seminggu yang lalu, dari jeda 3 hari lah, 3 hari antigen, jadi sakit 2 hari, kemudian setelah sembuh hari ketiganya antigen negatif, udah normal seperti biasa, cuma masih keliangan sama batuk pilek. 3 hari berikutnya malah PCR dan positif. Jadi kurang lebih dalam waktu seminggu tuh perubahannya juga itu. Jadi memang apakah pas kebetulan waktu di antigen memang secara nilai CT value-nya mungkin masih di ambang batas sehingga secara
hasilnya negatif, walaupun mungkin sebenarnya udah terkena gitu kan. Nah, sehingga ketika di tes PCR itu si T-value-nya itu berapa 29 sampai 30 lah kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah kalau antigen itu di bawah 27 nggak kedetek ya, kalau nggak salah. Ya, kayaknya segitu mungkin kan. Jadi karena masih mungkin si T-value masih di ambang batas sehingga kategorinya negatif gitu. Mungkin ya. Betul. Ya, jadi itu 3 hari berikutnya karena masih keliangan, udah nggak demam masih keliangan sih gitu. Disuruh PCR tapi itu hanya positif. Gitu sih. Jadi dan ini yang sekarang juga memang ada dampaknya cukup ini ya, apa namanya? Cukup terasa ya mungkin bagi saya karena ada batuk pileknya itu yang memang cukup lama sih sebenarnya. Dan kalau secara obat-obatan sih karena ya, jadi macam-macam konsumsinya karena pertama demam, pegel ya, yang nyeri badan apa gitu, obat-obatan nyeri pakai demam, ya, paracetamol alhamdulillah sembuh gitu kan, hilang gitu kan. Terus akhirnya ya karena di 3 hari berikutnya berubah jadi batuk pilek, ya akhirnya konsumsi obat pilek seperti itu, antibiotik seperti itu. Ditambah dengan ramuan-ramuan herbal. Jadi ada biasa lah kita bikin ramuan dari pon bahasa gitu lah ya, dari wedang ubuh gitu kan, itu kan rutin gitu. Termasuk dari saran teman juga bahwa pakai lemon cuy ya namanya ya kalau nggak salah, lemon Cina lah. Nah itu bagus juga sama ini kan sama bawang putih tunggal. Ya, bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal campur sama lemon cuy, dikasih madu gitu. Jadi kasih air hangat tuh dalam sih. Itu yang mungkin saya rasakan jadi di badan enak. Karena memang itu juga sebenarnya sih ya karena teman udah rutin dari dulu ternyata ya. Jadi memang itu cukup bagus untuk organ dalam sih. Jadi, itu. Kalau saya tuh bukan obat terapi kolesterol sih itu. Iya betul itu. Sama madu. Itu benar yang ternyata tuh. Jadi saya baru tahu. Jadi itu mungkin yang saya rasakan dalam kondisi saat ini yang memang itu cukup cocok lah konsumsi. Karena kalau minum obat-obatan bosan saya jujur aja. Jadi daripada batuk-batuk minum obat ini